Angelia dan juga akan dibersamai dengan Bapak Aldwin. Nah, seputar materinya adalah materi tentang madu nih, yaitu kita akan membahas tentang madu real bee. Nah, Bapak Ibu semuanya boleh disimak nih nanti penjelasannya dan juga disiapkan catatannya seperti buku ataupun juga boleh menulis di handphone pribadi. Nanti Bapak Ibu kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang jelas ataupun mau bertanya, boleh nih Bapak Ibu nanti bertanya di kolom komentar setelah sesi tanya jawab. Nah, untuk hari ini kita akan panggilkan sudah bersama dengan kita nih Bapak Aldwin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, kita Kedengeran ya semat. suara saya ya? Baik Pak, sebentar ya. Saya sematkan dulu ya Pak. Oke. Baik. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya ya? Baik, kedengaran Pak. Oke. Baik Pak. Kabarnya baik ya Pak ya. Nah, untuk Alhamdulillah hari baik. biasa kita akan Ya. mendengar seputar dengan penjelasan madu nih ya. Betul sekali. Nah, nanti Bapak Ibu semuanya akan ada banyak manfaat dan juga kegunaannya. Maka dari itu, untuk kita mengefektifkan belajar hari ini, Bapak Ibu jangan lupa mencatat dan juga mendengarkan secara simak dan sampai beres nih, agar nanti nggak kepotong-potong. Nah, sekarang sudah bersama dengan kita Bapak Aldwin. Bapak, untuk penyampaian materi hari ini, apakah sudah siap? Siap insya Allah kita mulai aja. Siap, baik. Waktu dan tempat, silakan ya Pak. Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ini saya pastikan dulu ya sekali lagi ya. Ini suara saya aktif ya, kedengeran ya. Dia bisa tulis di chat ya kalau misalnya suaranya yang ada kurang atau gimana, teman-teman tinggal tulis aja di kolom chat. Oke, jadi seperti biasa ya kita membahas soal madu rilbi, tapi sebelumnya saya mohon maaf karena memang ya qadarullah saya lagi di jalan, jadi saya berhenti dulu khusus untuk sharing tentang rilbi ke teman-teman semua nih, insya Allah ya. Oke, jadi saya ulang sekali lagi ya kemarin udah 2 minggu kalau nggak salah kita nggak ketemu. Jadi mungkin saya ulang sedikit tentang madu Rilby ya. Jadi PTBS itu punya satu produk namanya Rilby. Ya, Rilby ini ada dua jenis. Ada Rilby yang untuk dewasa atau Rilby Plus dan juga Rilby Kids. Ya, mungkin banyak di antara teman-teman yang sudah tahu produknya, tapi juga ada yang belum tahu. Ya, nah kalau yang udah tahu mungkin bisa kasih tahu ke saya ya di kolom chat ya. Kira-kira udah pernah coba atau belum nih madu rilbinya. Nanti saya sambil standby buka chat ya. Oke, jadi teman-teman, seperti biasa kita pasti mulai dari perkenalan dulu. Sekali lagi, mohon maaf nih saya ulang-ulang terus karena saya takutnya ada yang waktu itu pada saat sesi saya itu belum pernah ketemu gitu ya, belum pernah ikut sesi saya gitu ya. Makanya saya ulang lagi. Jadi saya Aldwin Dinata, produsen dari Madu Rilby Kids dan juga Rilby Plus, teman-teman dari PT Dinata Sukma Putra. Nah, seperti yang sudah saya ceritain tadi di awal, jadi kita punya produk namanya Rilby Plus dan juga Rilby Kids. Harusnya memang ada slide hari ini, cuman ya qadarullah ada keterbatasan, tapi nggak apa-apa. Insya Allah tidak mengurangi esensi dari sharingnya ya. Oke, jadi Rilby yang plus dulu, kita masuk ke yang plus dulu ya. Rilby Plus itu em, memang diperuntukkan untuk orang-orang yang sudah dewasa ya, dan Rilby Kids itu untuk anak-anak. Nah, apa bedanya? Bedanya kalau sebetulnya gini ya, kalau ditanya boleh nggak kita mengkonsumsi madu Rilby Plus di anak-anak boleh. Begitupun juga sebaliknya, boleh nggak kita konsumsi Rilby Kids tapi di dewasa? Boleh aja. Cuman dosis yang sudah kita atur, formulasi yang sudah kita buat itu disesuaikan dengan umurnya. Jadi sebetulnya kalau yang kids ya udah buat anak-anak aja, tapi kalau yang plus baru buat dewasa. Kenapa? Karena kita harus bedain ya. Anak-anak belum tentu semuanya bisa mengkonsumsi bahan-bahan herbal dengan dosis-dosis yang tinggi. Ya, walaupun
nggak akan terjadi apa-apa kalau misalnya kita kasih anak kita ya herbal-herbal yang kayak Real Big Kids gitu, apa kayak Real Big Plus itu kita minum, itu nggak akan terjadi apa-apa. Cuma dikhawatirkan ada yang kasus seperti lambungnya nggak kuat, ya, livernya nggak kuat dan seterusnya. Nah, kita berusaha untuk meminimalisir hal-hal seperti ini terjadi. Makanya kita bagi menjadi dua dosis yang berbeda, ya. Lalu kalau untuk yang Real B Plus ya itu dilengkapi juga dengan daun insulin ya, kalau teman-teman mungkin pernah lihat produknya ya, daun insulin itu berfungsi supaya bisa menekan gula darah sehingga bisa membantu apa? Bisa membantu meringankan, saya nggak bisa bilang menyembuhkan ya, tapi bisa mengurangi gejala, bisa menjaga diri kita itu dari diabetes teman-teman semua. Maka saya tanya sekali lagi, kira-kira teman-teman yang hadir di siang hari ini nih, ada yang udah pernah coba belum produknya Real Big Plus dan juga Real Big Kids? Kalau udah ada, nanti bisa kasih tahu saya di kolom chat. Ya, karena seperti biasa kalau sesi saya itu biasanya lebih enak tanya jawab ya, supaya lebih efektif gitu ya. Saya belum, belum Mas. Wah, berarti harus nyobain tuh. Harus cobain. Karena apa? Di zaman yang kayak sekarang ini ya, kita nggak pernah tahu setiap hari, bahkan setiap detik sebenarnya. Saya bisa pastikan setiap detik itu kita selalu ketemu dengan yang namanya apa? Kita selalu ketemu sama yang namanya radikal bebas. Kita selalu ketemu sama yang namanya chemicals, toksin, dan seterusnya. Bahkan saat ini pun teman-teman juga sedang menghadapinya. Apa itu? Radiasi. Ya, radiasi itu juga salah satu dari radikal bebas yang bisa menyerang tubuh kita, gitu ya. Jadi kan saya udah pernah cerita sebelumnya mengenai cara kerja radikal bebas itu merusak tubuh. Saya ceritain dulu lagi, saya ulangi lagi sedikit. Jadi gini, pertama kita harus sadar dulu bahwa setiap harinya, di setiap detiknya kita pasti selalu bertemu sama yang namanya polusi tadi ya, radikal bebas, toksin, chemicals, dan hal-hal buruk lainnya. Belum lagi makanan, minuman yang ya buruk juga gitu ya, kita susah mengaturnya. Ya. Terus apa dampaknya dari hal-hal tersebut? Apa dampaknya dari radikal-radikal bebas itu? Kenapa dia bisa sebegitu jahatnya dan dia bisa menyerang tubuh kita? Yang pertama gini, radikal bebas itu teman-teman bekerja dengan cara ya merusak sel-sel yang ada dalam tubuh. Dan ini nggak langsung, jadi itu perlahan digrogotin, simpelnya seperti itu. Nah, itu yang terjadi. Nah, ketika radikal bebas itu menyerang tubuh kita, ya, maka lama kelamaan imunitas kita juga pasti akan turun secara otomatis, pasti akan turun. Pada saat imunitas kita turun, radikal bebas ini terus menyerang, maka yang terjadi apa? Penyakit masuk ke dalam tubuh kita. Mulai dari penyakit yang em, ringan, ya seperti flu, batuk, pilek, dan sejenisnya ya, kepala pusing, dan seterusnya, sampai ke penyakit degeneratif, ya, degeneratif. Apa itu penyakit degeneratif? Penyakit degeneratif itu penyakit yang simpelnya adalah penyakit-penyakit seperti serangan jantung, ya, stroke, cancer, dan seterusnya. Ini yang akan terjadi. Kalau apa? Kalau tubuh kita terus-terusan kena radikal bebas, kena bahan-bahan tadi, ya, kena efek-efek buruk dari zat yang buruk tadi, gitu loh. Itu yang akan terjadi. Maka apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah melawan si radikal bebas tersebut. Jangan sampai dia masuk ke dalam tubuh. Atau, kalaupun dia sudah masuk ke dalam tubuh, tubuh kita diperkuat sistem imunitasnya. Tubuh kita dikasih pagernya, ya, dikasih pagernya. Dengan apa? Dengan lawannya dari si radikal bebas. Apa itu? Antioksidan. Ya, nah jadi pertemuan yang lalu saya udah bahas mengenai antioksidan gitu kan ya. Hari ini kita lebih ngebahas soal radikal bebas. Jadi gitu, ketika radikal bebas ini masuk, ya, kita harus lawan dengan antioksidan. Nah, seperti yang sudah saya ceritain juga, antioksidan itu sebetulnya sudah ada di dalam tubuh kita. Hanya produksinya seiring berjalannya waktu semakin berkurang. Dan bukan cuma hanya sekedar berkurang, tapi juga
bener-bener nggak masuk ke kalau kita ulangan, kalau kita ujian tuh nggak masuk ke nilai rata-rata, sehingga nggak bisa bekerja dengan efektif untuk melawan si radikal bebas. Itu yang terjadi. Makanya kita harus menambahkan konsumsi antioksidan ke dalam tubuh kita. Apa aja sih antioksidan itu? Dari mana kita bisa dapetin? Banyak hal, teman-teman. Sayuran, ya, buah-buahan, itu semua mengandung antioksidan. Tapi masalahnya, berapa kadar antioksidan di dalam misalnya semangkuk apel misalnya. Apakah sudah cukup? Nggak cukup ternyata. Ya, insya Allah di pertemuan selanjutnya saya akan sertakan datanya ya. Berapa sih kadar antioksidannya dari sepiring penuh buah-buahan? Itu em, kalau nggak salah nggak nyampe 20% dari kebutuhan antioksidan kita. Artinya apa? Ketika kita membutuhkan antioksidan yang minimal di 50%, maka kita harus mengkalikan tuh porsinya. Pertanyaan saya, apakah bisa dalam sekali makan, ya kita mampu tuh menyerap langsung tuh dalam satu mangkok ada 5 apel, ada 5 melon, kita bisa langsung habisin sekali makan? Saya rasa nggak bisa. Ya, makanya dibutuhkan alternatif yang paling oke. Apa alternatif yang paling oke? Yang paling oke, salah satunya adalah dengan produk kita. Rilby Kids dan juga Rilby Plus. Bikin materi PowerPoint Kak. Ya, insya Allah nanti kita akan saya udah bikin sebetulnya, cuma memang tadi ya kedua saya harus di jalan. Insya Allah di minggu depan kita sertakan materi PowerPoint insya Allah. Ya, jadi tadi kembali lagi, kita nggak mungkin makan sayuran yang banyak langsung 5 kilo kita makan, itu agak agak impossible gitu ya. Maka harus dicari alternatifnya. Nah, alternatifnya itu salah satunya adalah dengan madu Rilby. Entah itu Rilby Plus dan juga Rilby Kids kalau untuk anak-anaknya. Nah, tadi kita ngebahas soal em, cara kerjanya si radikal bebas itu merusak tubuh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa-apa aja yang termasuk dalam radikal bebas? Tadi saya udah sebutin. Yang pertama yang termasuk radikal bebas itu pasti polusi. Pertanyaannya, apakah kita bisa terhindar dari itu? Bisa, Mas. Saya setiap hari di rumah, anak saya juga setiap hari di rumah, nggak kemana-mana misalnya. Jadi nggak kena polusi. Terus di rumah saya juga nggak ada yang rokok, jadi nggak kena polusi juga, nggak ada yang bakar sampah dan seterusnya. Oke, kalau gitu, apakah bisa lolos yang kedua? Toksin atau racun. Racun ini didapat dari mana? Misalnya dari em, pembakaran tadi ya, sampah misalnya ya, itu juga masuk racun. Tapi maksud saya tuh racun-racun dari makanan-makanan yang di dalamnya itu mengandung racun. Nanti saya sertakan juga di PowerPoint ya. Kayak misalnya apel. Apel itu ada toksinnya sebetulnya. Walaupun kecil sekali. Ya, kalau teman-teman tahu apa toksin yang ada di dalam apel tuh. Ada yang tahu nggak kira-kira? Di dalam apel, teman-teman, ada yang namanya sianida. Di dalam apel ya, ada yang namanya sianida. Dan ini bukan cuma apel aja, ada di sayur-sayuran juga. Cuman memang dosisnya kecil, ya kadarnya kecil. Dan dia ketika kita konsumsi belum tentu langsung berbahaya, tidak gitu loh. Karena memang dia memang ada di situ gitu, kayak di dalam brokoli misalnya ya. Itu juga ada di dalam sayur kayak kailan ya. Sayur-sayuran yang hijau-hijauan itu ada sianidanya sebetulnya. Ya, belum lagi ada pestisidanya juga. Kita nggak tahu mereka em, bercocok tanamnya dengan apa kan gitu ya. Tapi kadarnya memang tidak mematikan dan bahkan tidak bikin sakit pada saat sekali makan. Ya, apel deh, kita balik ke apel tadi. Kita makan apel 2, 3, 4, 5 ya, insya Allah nggak apa-apa karena kecil sekali. Jangan dibayangin seperti kopi sianida ya, enggak. Tapi maksud saya ada toksin di dalam. Nah, toksin dan memang dia ada di dalamnya gitu, nggak diapa-apain, memang memang diciptainnya begitu kan gitu ya si apelnya ini. Kok kalau diciptainnya gitu bisa jadi bahaya?
Padahal kan Allah tidak akan mungkin menciptakan segala sesuatu sia-sia. Memang tidak. Cuman yang jadi masalah, kadang-kadang tubuh kita, kayak misalnya organ-organ liver yang menyerap racun, itu nggak bisa berfungsi dengan baik. Sehingga apa? Menimbulkan masalah nih nanti. Dengan kadar racun yang kecil tadi, yang seharusnya bahkan tidak akan bisa memberikan efek apapun, tapi karena liver kita bermasalah, maka racun tidak dapat terserap. Dan masalah dimulai dari situ. Ya, jadi sekali lagi, saya ulangin lagi, toksin ini juga sulit dihindari, sulit banget dihindari di setiap makanan kita, ya, di setiap buah-buahan yang kita konsumsi, di setiap sayuran yang kita konsumsi, itu juga ada toksinnya. Ya, tadi kan ada cyanidanya contohnya misalnya, dan kadarnya memang kecil, sangat amat kecil, dan bahkan jika, sekali lagi saya bilang, jika tubuh kita normal, insya Allah nggak akan memberikan pengaruh apapun, nggak akan. Karena memang di situ ya Allah ciptainnya begitu. Jadi bukan bukan salah Allahnya, kitanya yang salah, tubuh kitanya yang mungkin liver kita jadi bermasalah karena bukan karena makan itu, tapi karena gaya hidup kita, pola makan kita yang nggak sehat, dan seterusnya. Jadi paham ya, saya nggak bilang apel itu buah yang jelek, enggak. Atau sayur-sayuran itu jangan dimakan karena ada racunnya, enggak sama sekali. Fokusnya adalah tubuh kitanya harus dikuatin. Sekarang pertanyaan saya, apakah kita bisa terhindar dari ini? Bahkan kita pun banyak yang belum tahu mengenai toksin. Jadi kalau tadi yang pertama polusi kita bisa bisa lolos, belum tentu nih toksin ini kita bisa lolos. Tapi kalau ada yang komentar, Mas, bisa kok polusi saya bisa lolos. Terus toksin juga saya bisa lolos. Kita tahu Mas cara mengolah buah yang benar. Kita tahu cara mengolah sayur yang benar. Kita tahu cara mengolah makanan yang benar. Oke, kalau gitu kita masuk ke yang ketiga, ya. Sekarang pola makan yang buruk. Pola makan yang buruk itu seperti apa? Yang dimakan itu nggak sesuai dengan yang tubuh butuhkan. Jadi kita, termasuk saya, jadi ini sebagai pengingat juga ya, seringnya kita itu memakan apa yang kita inginkan, bukan apa yang kita butuhkan. Ya, kalau kalau kita bahas secara gizinya kan, kita butuh semua hal yang seimbang ya, proteinnya, karbohidratnya, ya, lemaknya, itu semuanya harus seimbang. Tapi yang terjadi adalah kita nggak pernah ngukur soal itu gitu. Sehingga ketika ada penimbunan lemak, lemak itu berubah misal jadi kolesterol, lemak itu berubah menjadi, ya, menjadi, maaf ya, membuat kita menjadi makin gendut gitu kan ya. Penimbunan lemak ini kan berbahaya gitu. Bisa serangan jantung dan seterusnya. Tapi kalau misalnya kita bisa lolos dari ini, bagus. Dengan cara apa? Mulai merubah pola makan kita gitu ya. Mas, saya bisa lolos juga dari yang ketiga nih. Oke. Kalau gitu, masuk ke yang selanjutnya. Pola tidur. Pola tidur itu, apalagi untuk yang seumur-umuran saya gitu, ini memang agak-agak rusak nih pola tidurnya. Maka perbaiki juga pola tidurnya. Kalau soal pola tidur lolos, oke. Kita bicara yang terakhir, yang saya yakin sulit sekali bisa, tapi sulit sekali seseorang di zaman sekarang bisa lolos dari ini. Apa? Radiasi. Radiasi itu juga termasuk radikal bebas. Yang saat ini kita lakukan, ini juga paparan radiasi. Teman-teman, dengerin saya ngoceh, ya, di Zoom, sayanya juga ngoceh di depan handphone, itu kan radiasi. Maka sangat sulit setiap detiknya kita bisa lepas dari radiasi tadi. Apa efeknya, Mas? Efeknya yang pertama, ketika terus-terusan kita terpapar, pernah nggak ya, ini saya tanya aja dulu deh, secara general, pernah nggak teman-teman di sini ya, siapapun nanti bisa bisa tulis di kolom chat, suka ngerasa pas mau tidur tuh nggak tahu, out of nowhere, nggak ada mah, ya, sebelumnya nggak ada batuk, nggak ada pilek, tapi tiba-tiba pusing kepalanya, sakit kepalanya. Ada yang pernah nggak? Kalau ada yang pernah, coba tulis di kolom chat deh. Atau misalnya tiba-tiba matanya tuh sakit, padahal sebelumnya minusnya, ada minus tapi nggak tinggi, ada silinder tapi nggak juga nggak tinggi gitu ya. Kok pas mau nyetir di mobil nih kayak saya sekarang nih, saya biasanya
nggak apa-apa gitu lihat sinar matahari, tapi tiba-tiba kadang-kadang tuh suka ngerasa aduh kok silau banget gitu. Ada yang pernah ngerasa gitu ya, misalnya lagi di jalan dan seterusnya. Nah itu adalah ciri-ciri tuh kita terpapar radiasi, dan radiasi merusak itu kayak gitu. Itu kalau terus-terusan tubuh kita nggak dijaga, maka fungsi mata juga akan menurun, fungsi otak juga akan menurun. Dan ini risetnya banyak, silakan teman-teman cari sendiri ya. Bagaimana dampak radiasi ke otak kita ya. Nanti saya coba cari juga jurnalnya, tapi saya pernah baca satu jurnal, semoga nanti udah ada juga yang versi bahasa Indonesia juga harusnya ya. Itu radiasi handphone ya, terutama radiasi handphone itu sebanyak 40% dapat menyebabkan, walaupun cuma 40%, tapi ini tetap angka yang besar, bukan yang kecil, kecuali 0, sekian persen itu kecil. Dia bisa menyebabkan demensia, ya, pikun ya. Dan itu angkanya sekitar 40%-an. Jadi hasilnya lumayan lumayan banyak menurut saya kalau kita bicara secara persentase. Artinya sebanyak 40% orang di dunia ini mengalami demensia akibat terpapar radiasi. Lebih cepat, maksudnya demensia yang lebih cepat, lebih mudah. Kayak kayak gitu. Terus juga untuk perempuan nih, pernah nggak ngerasa uh, haidnya kurang lancar? Iya. Padahal nggak ada penyakit apa. Yang masih haid ya, haidnya nggak lancar. Kadang lewat, malah kadang cepet, kadang lewatnya parah dan seterusnya. Ini salah satu penyebabnya apa? Bukan cuma karena makanan, bukan cuma karena pola tidur. Salah satunya adalah karena paparan radiasi. Dan ini sudah banyak risetnya. Maka sangat sulit. Sekali lagi saya bilang, kalau tadi kita bisa lolos dari toksin, kita bisa lolos dari chemicals, kita nggak konsumsi bahan-bahan kimia, kita nggak konsumsi makanan-makanan dari pupuk yang mengandung pestisida, oke. Tapi soal radiasi, sulit sekali. Sulit sekali untuk kita bisa lolos dari hal itu. Ya, inilah radikal bebas. Semua hal itu dinamakan dengan radikal bebas. Yang tadi saya sebutin itu baru beberapa dari sekian banyak radikal bebas zat-zatnya. Nah, teman-teman setelah ini mungkin nanti bisa browsing sendiri ya. Apa-apa aja sih yang termasuk radikal bebas, zatnya apa secara detail, nanti teman-teman bisa googling. Tapi yang saya kasih tahu ini adalah yang setiap hari selalu menemani kita, radikal bebas yang tadi. Ya, saya yakin sangat sulit buat kita untuk lolos dari itu. Maka apa yang harus kita lakukan tadi? Yang harus kita lakukan adalah melawan si radikal bebas ini dengan antioksidan, teman-teman. Nah, antioksidannya, tadi saya sudah cerita juga ya, yang kadarnya, yang tepat dosisnya. Jangan kekurangan antioksidan. Tapi saya nggak kuat mas, ngabisin semangkok piring, apa sepiring apel misalnya, atau sepiring melon gitu misalnya. Harus 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 sepiring gitu ya. Saya nggak kuat mas. Oke, kita kan harus cari solusi. Solusinya apa? Dengan 2 sendok per hari madu lebih. Insya Allah udah cukup kadar antioksidannya. Dan ini diformulasikan juga dengan orang-orang yang sudah berpengalaman lebih dari 30 tahun di bidang bioteknologi pangan. Maka semua kadarnya juga sudah dihitung, sudah disesuaikan dengan kebutuhan atau dosis antioksidan yang dibutuhkan sama tubuh. Ya, makanya madu rilbi itu adalah madu antioksidan. Makanya saya selalu sebutin kalau kita cerita ke orang-orang soal Rilby, ya Rilby itu jangan sampai kita cuma berhenti di ini adalah madu. Enggak. Rilby itu bukan hanya sekedar madu, tapi Rilby adalah madu antioksidan. Madu yang dilengkapi dengan ekstrak herbal, ekstrak buah, dan ekstrak sayur. Itulah Rilby. Ketika kita menjelaskan harus lengkap itu, karena memang isinya selengkap itu. Isinya selengkap itu, nggak cuma hanya ada madu aja. Yang dewasa, ada madunya, ada habatus saudanya, ada daun insulin tadi, ya, ada juga ekstrak buah dan ekstrak sayuran yang lain, sehingga mendongkrak apa? Mendongkrak kebutuhan antioksidan. Begitupun juga yang di Real Big Kids atau di madu yang anak, antioksidannya juga setinggi itu. Ya, hanya dosisnya memang disesuaikan supaya cocok buat anak-anak, gak membahayakan mereka seperti itu. Jadi sekali lagi saya bisa kasih tahu ke teman-teman, dia terakhir ya, pasti.
kita tidak akan pernah bisa untuk menghindari radikal bebas. Tidak akan pernah bisa selama kita masih hidup. Kita tidak akan pernah bisa terhindar dari paparan. Sekali lagi paparan ya. Nanti, soalnya saya pernah di komen bahwa, Mas Aldin bilang kita setiap hari itu pasti akan kena eh, apa namanya radikal bebas. Berarti semua dari kita pasti sakit dong mendahului Tuhan. Nggak gitu. Yang saya maksudkan adalah dengan paparan gitu. Kalau paparan ini ya memang, saya rasa kita semua setuju kan kalau masalah paparan. Sampai saat ini aja kita juga sedang memaparkan tubuh kita dengan radiasi. Tapi belum tentu kita langsung sakit setelah Zoom, kita langsung sakit setelah megang handphone kan belum tentu. Kenapa? Karena ya tubuh kita juga diciptakan dengan sempurna, makanya harus dijaga. Jangan dirusak. Ketika tubuh kita dirusak, kan Allah sudah menciptakan kita dengan sempurna kan, gitu kan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim kan. Cuman yang jadi masalah adalah kitanya yang merusak. Nah, ketika tubuh kita rusak, paparan tadi diterima sama tubuh jadi sakit. Itu yang saya maksud. Nah, kita nggak akan mungkin pernah bisa terhindar dari zat tersebut. Maka yang harus kita lakukan adalah kita harus lawan zat tersebut dengan antioksidan. Nah, antioksidan yang paling gampang ditemuin, antioksidan yang paling simpel, tinggal minum 2 sendok sehari. Ya nggak perlu kenyang-kenyang, nggak perlu repot cari. Cukup konsumsi Real B Plus dan Real B Kids buat anak-anak. Nah, tambahan dari saya terakhir, apalagi untuk anak-anak kita yang mungkin nggak suka makan buah, nggak suka makan sayur, ya. Kita sudah melakukan riset, ya. Dan risetnya adalah 2 sendok Real Big Kids. Insya Allah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi anak kita. Insya Allah sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan gizi dari anak kita. Jadi, tunggu apa lagi? Ya kita harus mulai mulai ikhtiar dari sekarang gitu loh. Jangan nunggu sakit. Kebanyakan dari kita itu untuk mengkonsumsi produk-produk kayak madu ya atau obat tradisional atau jamu-jamuan itu nunggu sakit dulu. Padahal seharusnya itu menjadi lifestyle. Itu seharusnya menjadi gaya hidup. Ya, harusnya setiap hari kita konsumsi madu Rilby. Setiap hari kita minumin anak kita Rilby Kids. Jangan nunggu mereka sakit gitu loh. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, ayo kita mulai budaya itu gitu loh. Kita mulai budaya budaya hidup sehat. Ya. Kalau untuk cari uang kita semangat, kita konsisten. Kok untuk kesehatan tubuh kita nggak pernah bisa konsisten. Ini kenapa? Ini kan masalah. Padahal di Amerika, tunjangan yang paling besar adalah tunjangan kesehatan. Di Perancis, itu hal yang sama. Kesehatan itu nomor satu. Karena apa? Mereka tahu, para elit mereka paham bahwa tubuh mereka itu adalah aset yang paling besar, gitu loh. Bukan perusahaannya, bukan sistem bisnisnya, bukan berapa banyak jaringannya, enggak. Tubuhnya dulu. Kalau tubuhnya masalah semuanya. Makanya muncul apa? Perusahaan apa yang juga setiap hari mendapatkan omset dari orang-orang yang sakit, ya. Baru sakit, belum sakit parah maksudnya ya. Kalau kalau orang udah sakit parah pasti yang dapat omset rumah sakit. Ini maksud saya dia udah ngerasa, badannya udah lumayan nggak bener nih. Perusahaan apa yang paling nyayur? Asuransi. Kenapa? Karena dia tahu tubuhnya dia nih udah nggak sefit dulu. Dia harus mencari pengamanan tuh. Pengamanan yang paling oke apa nih ya? Supaya gue bisa tetap kerja nih, supaya anak gue tetap bisa gue kasih uang jajan nih. Wah, gue harus ngamanin diri gue. Ikut asuransi. Kan gitu ya. Tapi sayangnya apa? Bahkan di asuransi pun kita baru berusaha mengasuransikan tubuh kita ketika kita udah sakit. Saya nggak bahas soal asuransi, tapi maksud saya ada asuransi yang paling gampang gitu. Jaga tubuh kita. Dengan apa? Dengan tadi konsumsi produk-produk kesehatan dari sekarang. Karena investasi yang terbesar itu adalah investasi kesehatan. Ya, itulah kenapa negara-negara maju di luar sana orang-orangnya hebat-hebat karena mereka fokus sama dirinya sendiri. Silakan dicari. Kebiasaan mereka itu apa? Kebiasaannya Jeff Bezos, kebiasaannya Mark Zuckerberg, kebiasaannya Bill Gates. Apa yang mereka lakukan? Jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Sedangkan kita di sini
kebiasaannya apa? Buru-buru, pengen kerja, buru-buru, pengen apa, segala macam. Pokoknya duit dulu deh nomor satu. Enggak, salah, teman. Sehat dulu baru uang. Sehat dulu baru uang. Jadi itu aja mungkin yang hari ini bisa saya share karena saya juga nggak nyiapin materi. Jadi mungkin lebih enaknya setelah ini ya ambil mengisi waktu. Kita masih ada waktu, kita tanya jawab aja. Ya, silakan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Angel ya untuk kita buka sesi pertanyaan. Baik, boleh Bapak Ibu semuanya yang mau bertanya nih seputar dengan madu Ryobi Plus dan Kids, masih yang belum jelas ataupun juga pengen tanya manfaat-manfaat lainnya, boleh di kolom komentar kita open pertanyaan. Boleh ya Bapak Ibu semuanya, sekarang kita buka pertanyaan. Betul, silakan. Nah, sambil nunggu, Baik, eh, insya Allah ya, di pertemuan selanjutnya saya siapin slide supaya lebih jelas lagi. Tapi iya em, Pak. ya kita lebih enak memang ada tanya jawabnya ya teman-teman ya supaya kita lebih apa ya, lebih clear gitu pembahasannya. Karena kalau sama saya tuh tipe orang yang ngobrol jadi lebih enak kalau dua arah gitu teman-teman ya. Baik, ini saya cek dulu ya Pak ya untuk yang di YouTube nih, barangkali Boleh, ada boleh. pertanyaan. Silakan. Pokoknya buat teman-teman yang belum pernah cobain produk Realby Plus dan juga Realby Kids, monggo silakan langsung aja dicoba, langsung aja dipesan ya. Setelah rasain manfaatnya juga bisa diceritakan ke teman-teman yang lain. Karena sayang banget sekarang ada cara mudah untuk menjaga kesehatan yang enak pula rasanya. Kenapa kita harus nunggu sakit dulu atau kenapa kita harus pilih yang nggak enak? Baik, ini ada yang bertanya nih Pak. Hmm. Sebelum ke komentar, ini ada yang bertanya nih, kalau misalkan Realby Plus nya dikonsumsi oleh anak-anak, apakah bisa Pak? Lebih plus dikonsumsi anak-anak bisa ya. Tadi kan saya udah sebutin ya. Hanya memang baiknya kalau yang kids konsumsi yang kids gitu loh. Soalnya tadi ada perbedaan dari segi formulasi ya Mbak. Ada perbedaan dari segi formulasi dikhawatirkan ya. Misal em, ada zat aktif dari daun insulin itu nggak bisa dicerna dengan baik sama anak-anak nanti khawatirnya malah apa ya malah malah menimbulkan masalah walaupun tidak ya saya yakin sebenarnya enggak. Cuma kita nggak tahu kondisi anaknya gitu. Jadi baiknya yang kids ya produksi apa minum yang produksian kids gitu ya. Baik, harus disesuaikan ya Pak ya dengan Harus disesuaikan. eh, iya betul. Nah, ini ada pertanyaan, apakah ini cocok untuk yang alergi keringat Pak? Alergi keringat tuh gimana tuh? Kalau Kayak sepertinya alergi ini, biang keringat gitu kali ya? iya mungkin Iya, ya, nggak apa-apa mungkin ya. iya, kalau misalnya untuk alergi, sebenarnya alergi apapun itu insya Allah cocok karena saya pun juga punya alergi seumur hidup teman-teman. Jadi saya punya alergi seumur hidup. Ya, apa itu? Kalau pagi, ya itu pasti meler dan bersin-bersin. Tapi bukan cuma pagi. Saya juga alergi sama yang namanya suhu. Jadi kalau lama didingin, begitu kena anget sedikit, langsung meler. Nanti udah lama nih dihangat gitu ya, udah lama nggak kena AC, masuk ke AC, begitu juga. Itu terus bisa diminimalisir dengan apa? Ya dengan Rilby gitu. Seperti cacar air. Kalau seperti cacar air ya, itu bisa dikonsumsi em, tetap sama dosisnya cuman 3 kali sehari ya. Coba dicoba 3 kali sehari dosisnya. Terus kalau mau coba nih, ini kalau mau coba ya, saya pernah soalnya di luka itu kita olesin gitu. Kalau mungkin udah sampai ada luka, nah di lukanya itu juga boleh di olesin gitu. Tapi kalau mau diminum aja 3 kali sehari. Tuh. Oh, seperti cacar air, bukan cacar air ya, ya. Alergi efeknya seperti cacar air. Nggak apa-apa, bisa. Bisa dicoba, diolesin gitu ya. Diolesin, diminum 3 kali sehari. Terus dicoba, Oh coba bisa ya diolesin. Pak? Bisa, bisa. Bisa Diolesin diolesin bisa juga. ya Pak? Oh, Bisa. oke.
Nah, ini yang baru tahu nih, boleh. Jadi Rilby ini tuh bisa diolesin ke daerah yang luka ya, Pak ya? Asalkan bukan luka yang eh, berat ya. Ada luka yang Iya. berat kan? Kan ada luka tuh yang dia sekecil aja gitu ya. Dikecil dan nggak berair. Nah, kalau berair jangan. Walaupun kalau saya berani, cuman biasanya kalau luka yang besar, luka yang sampai berair itu butuh penanganan khusus, sih kita juga nggak tahu. Itu harus konsultasi dulu dengan dokter. Tapi kalau yang nggak basah, ya luka ringan itu bisa diolesin aja. Kecuali kalau berani silakan aja. Saya takutnya perih nanti. Baik. Ini ada pertanyaan. Oh, ini produk apa? Soalnya nggak ngikutin dari awal. Ya, Ibu Martina, jadi ini adalah produk madu yang terbagi menjadi dua jenis ya. Ini juga bahan-bahannya seperti tadi dijelaskan oleh Pak Aldwin. Ada madu, kurma ya Pak ya. Ya, Kemudian betul. batu sauda, Ada batu saudaranya juga, ada ekstra herbal iya, dan ekstra buah-buahan ya. kulit manggis dan juga ini kulit manggis juga banyak ya Pak Ada. ya untuk dijadikan suplemen-suplemen ini dijadikan madu gitu, ditambah ke madu. Jadi Betul. manfaatnya jadi ekstra gitu. Betul sekali. Baik, ini kita oh ini sama saya juga punya alergi seperti itu. Pertanyaannya apa bisa kita pakai? Bisa, Nah, bisa Bu. bisa Bu ya. Nur Elianda bisa ya. Kalau ibu bisa minum yang dewasa aja, tadi sama 3 kali sehari. Terus juga coba ikhtiar diolesin gitu ya. Di pada saat alerginya kan mungkin muncul kayak berindilan atau apa ya, bintik-bintik atau mungkin bentol segala macam. Itu bisa coba diolesin aja gitu. Baik, ini Kalau buat untuk Bapak yang Ibu yang tumor, ada. Oh iya, silakan Pak. sorry Mbak saya baca ini dari Lamir Dasing, produk yang cocok untuk tumor di otak sehingga mata tak bisa melihat. Ini memang mohon maaf memang butuh butuh penanganan khusus ya gitu ya. Mungkin nanti bisa dikonsultasikan juga dengan tenaga medis gitu. Cuman kalau saran dari saya kalau emang mau ikhtiar di herbal bisa nggak dengan madu lebih bisa tapi harus bisa ya. Tapi ditumbuh apa namanya ditambahkan juga dengan kalau kalau dapat ya ada daun namanya daun asitaba itu bisa digodok gitu ya. Habis itu coba diminum. Daun asitaba asli tapi ya, itu nanti bisa beli. Nah, Rilbinya bisa juga dipakai buat ikhtiar nggak bisa, insya Allah bisa. Tapi tadi karena butuh penanganan khusus harus ekstra juga. Saya nggak bisa bilang apakah bisa menyembuhkan karena kesembuhan itu bukan dari kita ya, itu kesembuhan dari Allah. Tapi apakah digunakan sebagai ikhtiar itu bisa, insya Allah bisa. Semoga cepat sehat, insya Allah. Rilbi, Baik. Rilbi Boleh plus Bapak Ibu dominan yang mau rasa apa? bertanya? Sambil saya baca ini ya. Real B Plus dominan rasa apa Pak? Pahit, manis, atau apa? Rasanya gimana saya describe-nya? Harus cobain sih. Jadi memang kita setting rasanya itu manisnya itu nggak terlalu manis yang sampai apa namanya? Bahasanya apa kalau teman-teman? Kalau saya tuh bahasanya mah tuh apa tuh? Sampai Giung ya Pak. kayak giung gitu ya. Terus ada asamnya juga sedikit ya supaya bikin bikin sensasi seger. Pahitnya nggak ada sih, hampir nggak ada pahitnya karena ada batu soda juga ya. Cuman nggak dominan, jadi pahitnya tuh di belakang banget ya, dan pahit yang nyaman. Intinya salah satu value-nya Real B itu tadi ya, tidak terasa seperti sedang mengkonsumsi jamu, tidak terasa seperti sedang mengkonsumsi bahan-bahan tadi. Karena memang kita desain rasanya sedemikian rupa supaya enak. Karena kita percaya yang paling bagus itu adalah menjadikan obat sebagai makanan dan makanan sebagai obat. Artinya kita berusaha untuk bikin obat ya, bikin sesuatu yang memang seperti makanan bisa dinikmati. Dari Ibu Rohani ya, saya baca ini ya. Bagaimana dengan penderita IL, lactose intolerance ya?
yang tidak cocok konsumsi manis. Kalau dengan IL atau dengan orang yang punya intoleransi dengan laktosa, sangat disarankan justru malah coba konsumsi Rilby. Ya, karena kita apa ya, justru malah bisa membantu menstabilkan, bahasanya gimana ya, kalau bahasa medisnya tuh bukan ranahnya saya, tapi saya pernah pernah mengalami masalah ini gitu. Ada beberapa customer kita juga yang mengalami itu, dan alhamdulillahnya justru malah jadi mereda gitu. eh Intoleransinya menjadi mulai mentolerir gitu malahan gitu ya. Nah, terus laktos itu kan biasanya memang dia mostly memang di sesuatu yang manis, cuman manisnya itu biasanya ada di susu gitu, biasanya ada di susu. Makanya tadi saya bilang bisa dipakai sebagai ikhtiar, dicoba dulu nih, coba dulu 1 sendok teh dulu gitu ya, walaupun tergantung keyakinan ya, tapi kalau saya yakin langsung aja hajar gitu, 1 sendok teh diminum, justru malah bisa membantu tadi tuh menstabilkan intoleransinya, malah bisa pelan-pelan tuh kayak mulai bisa mentolerir laktos tuh bisa masuk gitu. Itu yang terjadi sama customer-customer kita. Tuh. Bisa dicoba sekali lagi ya. Terus dari Kang Tendri ya. Ini kayaknya Akang ya semanggilnya ya, Tendri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obat apa yang bisa menghancurkan batu di kantong kemih? Nah, ini mungkin bisa dikonsultasikan juga dengan dokter gitu ya. Karena kalau ada udah ada batu tuh memang butuh bahan-bahan khusus, Pak. Kalau mau dicoba ya boleh, cuman memang bukan ke sana arahnya kalau kalau si Rilby ini ya. Dari Bu Endang apa Pak Endang nih? Izin nih coach, boleh nggak dikonsumsi untuk orang yang sedang buang-buang air? Justru malah bagus. Justru malah bagus. Ya. Jadi nggak perlu kita minum obat kayak, sorry, kayak diapet atau kayak apa? Norit. Konsumsi ini aja insya Allah. Jadi bisa buat dua ya. Orang yang lagi buang-buang air itu itu kan pasti ionnya turun ya. Nah, itu bisa tercukupi dengan konsumsi Rilby, dan juga bisa bantu nyetop nyetop buang-buang airnya. Begitupun orang-orang yang susah buang air, konsumsi aja gitu. Karena istri saya sendiri ya, dulu tuh juga metabolisme luar biasa ya, agak sulit untuk buang air, tapi alhamdulillah sampai hari ini jadi normal setelah rutin minum madu Relbi ini gitu. Jadi insya Allah bisa dipakai. Ini untuk penyakit apa aja ya? Tadi saya udah sebutin beberapa ya. Ini tuh sebenarnya lebih ke suplemen ya, Bu Sari ya. Lebih ke suplemen justru untuk mencegah masuknya penyakit. Tapi kalau untuk penyakit itu sendiri, insya Allah bisa ngebantu berbagai macam penyakit karena ada batu sodanya, gitu ya. Tapi terutama mah, ya itu batuk, pilek, flu, dan sejenisnya. Insya Allah tadi sulit buang air, insya Allah itu bisa beres dengan Rilby, insya Allah. Misalnya sakit paru-paru dan jantung, obatnya apa ya Pak? Ini sama, ini juga butuh penanganan khusus, butuh obat-obat yang khusus juga. Ya, kalau di herbalnya, em, menurut saya bisa pakai kayak tadi ya, kulit manggis yang aslinya minum Rilby, ditambah lagi dengan kita seduh kulit manggis, daun-daun sirsak, itu juga bagus banget buat orang-orang yang sakit paru, gitu ya. Tapi tetap baiknya medis sebenarnya. Bisa minta disebutkan lagi komposisi dan manfaatnya. Tadi saya terlambat soalnya jaringannya error. Oke, Ibu, nanti yang detailnya di minggu depan ya. Saya coba untuk present pakai slide supaya bisa di screenshot. Nah, kalau yang sekarang saya coba sampaikan em, yang mudah diingatnya aja, oke, supaya gampang masuk ke dalam kepala kita. Jadi di Rilby Plus itu yang pertama ada madunya, lalu ada habatus saudanya, ada daun insulinnya, dan ada ekstrak buah-buahan dan juga ekstrak sayur-sayuran. Ekstrak buah-buahannya tuh mulai dari goji berry, blueberry, blackberry, ya. Terus juga ekstrak sayurannya kayak ada kayak brokoli, terus juga ada daun sirsaknya, ada kulit manggisnya. Itu yang gampang kita ingat ya. Kalau yang anak, kalau yang anak
sama madu, kurma, ada propolisnya juga, ya. Terus juga di anak-anak tuh ada buah-buahannya banyak, kayak ada sensasi lemonnya juga sedikit. Itu bisa kita ingatnya lebih gampang, ya. Nanti saya detailkan pada saat present di slide, insya Allah. Terakhir ya, sakit diabetes dan stroke yang sudah lama, gimana bisa Pak? Ah, kalau diabetes tadi bisa diikhtiarkan sebenarnya, karena di Relb Plus itu kan ada daun insulin ya. Cuman saya nggak tahu nih soalnya udah sampai batas apa sakitnya, stadium berapa dan seterusnya. Jadi jangan, kita intinya gini, kalau ketika tubuh kita sudah sakit ya, ketika tubuh kita sudah ada masalah, biasakan untuk konsultasikan dulu dengan dokter untuk mengetahui kadar penyakit kita tuh seperti apa. Justru malah jangan takut gitu. Kalau kita kan kebanyakan nih udah sakit tuh takut gitu. Jangan takut. Justru kita harus tahu nih supaya kita bisa menyesuaikan penanganannya apa yang harus diminum dan seterusnya gitu loh. Ya. Nah, ada orang-orang yang diabetesnya masih tahap awal, itu insya Allah bisa. Dengan apa? Dengan konsumsi lebih ini, karena ada daun insulinnya. Ya. Tapi ada juga yang nggak bisa. Karena apa? Memang udah nggak, bahkan segala hal yang kayak madu, yang benar-benar madunya to aja juga udah nggak boleh, itu juga ada orang yang seperti itu. Makanya harus dikonsultasikan juga dengan dokter. Kalau yang stroke sama. Itu juga juga berlaku untuk stroke, serangan jantung, kanker, itu semuanya sama. Iya, kita harus tahu dulu penyakit kita udah seperti apa. Penyakitnya sudah sehebat apa. Jadi kita baru bisa pikirin penanganannya. Kayak gitu. Makanya yang saya bilang tadi di awal-awal Zoom tadi ya, terakhir sebelum saya tutup ya, kita investasi dari sekarang. Karena yang harusnya kita pikirkan adalah pada saat kita masih sehat nih, lakukan action dulu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Gitu. Kalau butuh info detail ingredientsnya, PTBS ada ya, PTBS ada, nanti bisa dimintain aja. Tadi saya sempat share juga slide-nya, jadi nanti bisa dimintain aja ke tim terkait. Terus kalau terakhir saya jawab untuk sakit asam lambung sudah parah, ini bisa diikhtiarkan juga dengan Rilby. Kalau untuk lupus masih dalam tahap riset ya. Kita belum bisa bilang apakah bisa dengan produk Rilby atau tidak. Saya rasa kita cukup dulu. Mungkin segitu dulu. Sekali lagi saya mohon maaf dengan keterbatasannya ya, tapi insya Allah mudah-mudahan tidak mengurangi esensi dari sharingnya. Kalau masih ada yang kurang jelas itu nanti bisa ditanyakan aja. Nanti pertanyaannya bisa ditampung. Kita bahas di minggu depan ya insya Allah. Mungkin segitu aja dari saya. Teman-teman, terima kasih banyak. Sekali lagi, terima kasih banyak juga Mbak Angel dan tim ya dari PTBS. Semoga sukses. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat. Baik, terima kasih Pak Aldo. Tadi ilmu yang telah dibagikan pada para mitra juga. Nah, buat Bapak Ibu, tadi jangan Ya, lupa dibeli ya untuk madunya, karena kita Rilby. juga harus stok untuk anak-anak kita, untuk orang terkadang kita, sampai nih nanti kita kehabisan produk-produknya. Oke. Nah, baik. Insya Allah kita ketemu minggu depan ya semuanya. Iya, siap Bapak. Izin pamit. Semoga Mohon maaf ya semoga sekali kita lagi ya. baik sama-sama Bapak. Semoga tetap diberikan kesehatan ya Pak ya. Sampai Amin, berjumpa lagi amin. di next pertemuan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kepada Pak Aldwin. Nah, Bapak Ibu, jangan kemana-mana dulu nih. Kita akan beranjak ke lain produk nih Bapak Ibu. Sebelum kita mulai, saya mau informasikan dulu untuk Bapak Ibu nih yang belum follow akun Instagramnya Best Corporation. Boleh nih Bapak Ibu di follow dulu akun Instagramnya di official Best Corporation. Nah, untuk sebentar lagi yang Bapak Ibu tadi pertanyaan tentang kesehatan masih belum terjawab, Bapak Ibu bisa nih menanyakan seputar kesehatan kepada Ustadz Anton. Kita akan tunggu sebentar lagi nih Antonnya. Sebelum itu nanti Bapak Ibu di subscribe dulu untuk Kita tunggu Bapak.
terlebih dahulu ya Pak Ibu. Baik, cara follow akun Instagramnya gimana Kak Angel? Nah Bapak Ibu semuanya di follow gampang banget. Bapak Ibu harus pertama punya akun Instagram. Instagramnya nanti di searching untuk Official Best Corporation. Bapak Ibu nanti di situ ada akunnya Instagram Best Corporation. Ini kita akan share screen dulu untuk bisa melihat akun Instagramnya Official Best Corporation. Nah, ini semua Bapak Ibu, ini adalah akun Instagramnya Best Corporation. Jadi buat Bapak Ibu boleh di-follow-follow dulu. Nah, nanti di sini akan ada seputar produk-produknya Best Corporation. Jadi boleh diambil nih untuk foto-fotonya, boleh di-screenshot. Boleh Bapak Ibu kalau yang mau menawarkan produk-produknya di sini lengkap akan ini. Nah, di sini sudah ada banyak sekali promo-promo menarik nih yang Bapak Ibu akan dapatkan kalau Bapak Ibu udah follow akun Instagramnya Best Corporation. Cek sebentar kita cek dulu apakah Ustadz Anton sudah hadir. Sepertinya belum nih. Boleh Bapak Ibu ya yang mau bertanya seputar kesehatan, nanti kita akan ada sesi pertanyaan tentang itu dulu Ustadz Anton. Tadi karena jadwalnya itu jam 2, jadi Bapak Ibu bentar. Kita tunggu dulu Ustadz Anton bergabung. Nah, ini akun Instagramnya Bapak Ibu.
tadi banyak sekali di sini produk-produk Best Corporation. Bapak Ibu jangan sampai nih kita dalam promo-promo spesial nih seperti ini. Ini ada promo spesial akhir tahun. Ini sudah dapat Ryobi, kemudian Titan Gel, Titan Spray, dan juga Epic. Hanya dengan 450.000 sudah dapat 4 paket produk pria dewasa. Kemudian ini ada promo RO spesial tahun baru. Ini 5 pieces paket skincare ini dapat 450.000 doang. Kita diskon besar-besaran buat awal tahun nih. 6 pieces paket skincare glowing cuma 500.000. Ini bisa Bapak Ibu dapatkan di Best Corporation kalau Bapak Ibu udah follow akun Instagram. Baik, kita akan cek lagi nih Ustadz Anton apakah sudah bergabung. Promonya masih ada Ibu. Boleh. Nanti di screenshotkan aja tuh akun Instagramnya, jangan lupa di follow dulu ya. Jadi buat akun Instagramnya kalau mau dapetin promo, Bapak Ibu boleh di follow dulu akun Instagramnya. Kemudian nanti Bapak Ibu semuanya dikasih tahu nih ke CS kalau misalkan mau order yang promo. Baik, ini kita akan tunggu Ustadz Anto. PT BES akan terus berinovasi. PT BES akan terus berkembang. PT BES akan terus menjadi lebih besar. Baik, akan kita tunggu nih udah ada Ustadz Anton, kita tunggu. Nah, kita jadikan co-host Ustadz Anton. Selamat siang Ustadz. Halo, selamat siang Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat. Baik, sebentar. Ini saya soroti dulu ya. Baik, sudah disematkan. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah sehat Manjel. Sehat ya Ustadz ya. Baik, Ya. untuk hari ini Ustadz akan menjelaskan tentang produk apa nih Ustadz? Ya, Bimek digabung Kodimu, kemarin saya nggak ngisi ya. Iya, baik. Di aja. Ini tadi banyak juga yang bertanya nih tentang kesehatan nih Ustadz. Oh, materi apa Iya, sebelumnya? betul. Iya, jadi ini masih banyak pertanyaan yang belum terjawab tadi. Boleh buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya nih tentang kesehatan juga seputar herbal. Boleh nih, nanti kita akan tanyakan ke Ustadz setelah sesi tanya jawab akan dimulai. Nah, jadi sekarang untuk penjelasan terlebih dahulu, jadi boleh buat bapak ibu yang mau bertanya disimpan dulu pertanyaannya sampai nanti Ustadz Anton selesai menjelaskan tentang Body Moon dan juga Bimex ya Ustadz ya. Ya, Baik, nah sekarang waktu dan tempat saya persilakan Ustadz. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa asbana bi ni'mati ihwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah, puji syukur Allah SWT yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat yang bisa kita rasakan, insya Allah sebagai modal untuk beraktivitas kita sepanjang hari ini. Dan semoga dengan adanya kesehatan ini kita bisa menambah amal kita, ya, menjadikan kita orang yang bermanfaat, baik untuk keluarga, untuk tetangga, untuk masyarakat, dan untuk negara. Dan semoga juga dengan set ini bisa menjadikan modal kita untuk menjadi pebisnis yang syariah, ya, yang insya Allah bebas daripada hutang tanpa riba insya Allah. Ya, mitra PTBS yang berbahagia, sesungguhnya modal untuk kita bisa hidup sehat itu sebenarnya kalau dalam kitab Ibnu Qayyim al-Jauziyah tergantung pada 3 kebiasaan kita. Yang pertama adalah kebiasaan kita dalam hal masalah buang hajat, ya. Yang kedua adalah masalah tentang pola makan minum. Yang ketiga adalah masalah pola tidur kita. Yang pertama adalah aktivitas masalah buang hajat. Banyak orang memperhatikan hanya masalah asupannya saja. Yang dipikirkan saya makan apa, yang dipikirkan saya minum apa. Sementara nggak pernah memperhatikan bagaimana kualitas kencing kita, bagaimana kualitas buang air besar kita. Karena rata-rata ternyata orang itu akan peduli dengan kesehatan tatkala sudah mendapatkan kencing yang sudah mulai keruh, kencing yang berbusa, kencing yang ngadat, bahkan sampai tidak bisa kencing, dikatakan sebagaimana dengan gagal ginjal. Atau mungkin buang air besar. Ya, saya makan tiap hari, pagi, siang, malam, kok BAB-nya nggak bisa lancar tiap hari. BAB-nya sampai 2 hari sekali, 3 hari sekali, bahkan sampai ada pasien saya yang mengeluh sampai sebulan tidak buang air besar. Padahal makan rutin, pagi, siang, malam, ya. Ini disebabkan karena adanya aktivitas buang hajat yang tidak tepat, buang hajat yang tidak sesuai dengan kaidah membuang toksin biologis tubuh kita, maka di situ adalah merupakan parameter kita bahwa tubuh kita sedang mengalami sakit. Tentunya dengan adanya buang hajat di sini, ya, ini perlu diperhatikan yang namanya aktivitasnya adalah buang air. Maka yang perlu diperhatikan adalah bagaimana, ya, kita ini seberapa banyak kita ini minum air putih dan bagaimana cara buang hajat kita. Masya Allah, dalam Islam, dalam kajian Islam, ya, tentang Rasulullah mengajarkan aktivitas buang hajat, baik itu kencing ataupun buang air besar, itu disarankan untuk posisinya jongkok, supaya untuk yang laki-laki tidak mudah mengalami penyakit-penyakit prostat misalnya. Kemudian tidak ada penyakit-penyakit masalah usus besar, karena kita melakukan aktivitas buang air besarnya dengan posisi jongkok. Yang berikutnya adalah untuk bisa lancar buang air besar dan buang air kecil, maka kita perlu minum air putih yang cukup sesuai dengan berat badan kita, di mana setiap 25 kg berat badan membutuhkan 1 liter air putih. Ini sangat penting sekali untuk kita perhatikan. Jadi apapun yang kita makan, ya, apapun yang kita konsumsikan, yang penting minum air putih yang cukup, maka insya Allah baik itu lemak yang berlebih, gula yang berlebih, ya, itu akan bisa dianjurkan dengan menggunakan banyak minum air putih. Terkadang kita banyak mengkonsumsi makanan, banyak cemilan, makan-makan besar, yang diminumkan minuman manis, yang diminumkan minuman-minuman sebagaimana dengan yang bersantan kayak es dawet atau es campur dan sebagainya. Ini menjadikan apa yang kita makan diperkental lagi dengan minuman yang kita minumkan. Itu adalah yang pertama, ya, kategori atau faktor utama dalam kesehatan. Yang pertama adalah masalah aktivitas buang hajat. Kalau kita sudah kencing dengan lancar, buang air besar sesuai dengan kaidah orang umum, minimal sehari sekali atau 2 kali sehari, ya, maka insya Allah kita tidak pernah menyimpan racun biologis tubuh kita dalam tubuh kita. Yang kedua adalah masalah pola makan, ya, pola makan. Kita diciptakan secara fitrah ada jam kerja usus namanya, ya. Jam kerja usus ini dibagi menjadi 3 tahapan: fase pembuangan, fase pengasaman, dan fase penyerapan. Ya, fase pembuangan di sini adalah di kisaran pagi hari, kurang lebih jam 4 pagi sampai dengan jam 12 siang. Karena fase pembuangan, maka seharusnya seseorang itu harus melakukan aktivitas buang hajat besar, itu adalah buang air besar. Maka untuk bisa melancarkan buang air besar di pagi hari, disarankan untuk sarapan pagi
tidak mengkonsumsikan makanan-makanan yang mempunyai nutrisi yang terlalu berat untuk diolah, sehingga disarankan untuk pagi hari itu mengkonsumsikan makanan yang banyak serat dan banyak enzim, minum jus buah, minum LVN kolagen, gitu kan. Ini disarankan di pagi hari untuk bisa melancarkan buang air besar, ya. Maka insya Allah buang air besar kita tidak terganggu dengan adanya aktivitas makan kita yang ringan-ringan. Jangan pagi hari makan yang tidak berkuah, makanan yang bersantan, makan lauknya lauk yang daging, lauk yang berat-berat gitu ya. Jadi disarankan untuk pagi ini perbanyak untuk mengkonsumsikan buah, jus buah atau elemen kolagen ini sampai di pagi hari. Yang adalah fase pengasaman. Diperbolehkan untuk kita makan besar dengan makan segala macam lauk ya, dengan segala macam topping macam-macam gitu ya. Kurang lebih di jam 12 siang sampai kurang lebih dengan jam 1 siang. Ini adalah fase pengasaman yang terbaik gitu kan. Kemudian batas daripada berikutnya adalah makan malam. Makan malam itu dilakukan pada saat waktu maghrib sampai kurang lebih jam 7 atau jam 8 malam. Ya, setelah jam 8 malam maksimal ya tubuh kita tidak boleh diisi dengan makanan-makanan berat lagi karena tubuh kita sudah tidak lagi melakukan aktivitas penyerapan, tidak lagi melakukan pengasaman. Yang terjadi apabila kita makan di atas jam 20 malam atau jam 8 malam, ya, yang terjadi adalah adanya yang dimakan manis langsung masuk ke dalam darah menjadi diabetes. Yang dimakan lemak langsung masuk dalam darah menjadi kolesterol yang tinggi atau asam urat. Jadi adanya pasien mengalami penyakit gula darah, kolesterol, asam urat itu disebabkan karena masih membiasakan makan di atas jam 7 malam atau di atas jam 8 malam gitu kan. Nah, sehingga jam 8 malam ini adalah merupakan kesempatan tubuh kita untuk melakukan fase penyerapan hingga jam 4 pagi. Ya, di fase penyerapan ini diupayakan untuk kita melakukan aktivitas istirahat malam. Ya, tidur malam yang berkualitas, tidak boleh bergadang, supaya tubuh kita mampu mengalami regenerasi sel dengan baik. Ya, jadi 3 hal yang saya sampaikan tadi adalah masalah kesehatan manusia tergantung pada 3 aktivitas kita. Yang pertama adalah aktivitas buang hajat, yang kedua adalah aktivitas makan dengan menggunakan pola tadi yang saya sampaikan 717. Ya, tidak boleh membiasakan makan di atas jam 7 malam ya. Kemudian berikutnya adalah masalah istirahat malam, tidur malam, jangan membiasakan untuk begadang karena istirahat malam bermanfaat untuk melakukan aktivitas regenerasi sel. Lalu bagaimana peranan daripada herbal Bimax dan Bodymoon untuk kita mendukung kesehatan kita? Ya, di era modern ini kita tidak terlepas daripada makanan-makanan yang mengandung zat-zat sintetis, ya, baik itu dari perasa buatan, pengembang, kemudian pengawet gitu kan, kemudian adanya pengenyal dan lain sebagainya. Maka kita perlu untuk yang namanya booster ya. Apa yang kita makan meskipun bercampur dengan sintetis secara tidak sengaja, maka kita perlu namanya booster. Nah, ini adalah salah satu adalah Bimax. Bimax di sini kita konsumsikan setidak-tidaknya pada saat kita ini dalam kondisi sehat ya, merutinkan meminumkan Bimax malam hari sebelum tidur malam. Diminumkan, maka kita akan mendapatkan 4 manfaat daripada Bimax. Tatkala kita sedang sehat meminumkan Bimax rutin ya, pertama kali pada saat kita awal minumkan Bimax, kita akan mendapatkan rileks. Rata-rata kalau orang yang sudah membiasakan minum Bimax tidur malam, begitu diminumkan Bimax, kita akan mendapatkan efek istirahat dengan cepat, ya, tanpa menggunakan awalan langsung segera istirahat tidur itu kan. Tapi ada juga yang bertanya, kenapa saya minum Bimax 2-3 hari kok malah tambah nggak bisa tidur? Ini disebabkan karena pasien yang meminumkan Bimax sebelum tidur malam ada kemungkinan masih ada obat kimia sintetis yang ada dalam tubuhnya, sehingga meminumkan Bimax di awal hari, awal peminuman memang akan terjadi namanya efek detoksifikasi. Tapi setelah 3 hari kemudian, insya Allah minum Bimax ini akan mendapatkan manfaat. Yang pertama adalah rileks, tidur malam dengan cepat, tidur malam dengan tanpa susah tidur gitu istilahnya ya, langsung begitu nempel bantal istirahat gitu. Yang kedua, dalam waktu istirahat kita akan mendapatkan manfaat rilis ya, mengeluarkan kadar gula darah yang berlebihan, mengeluarkan kadar lemak yang berlebihan, mengeluarkan pengeluaran asam urat yang berlebihan, dikeluarkan di alat-alat pembuangan pencernaan kita, baik itu di
kandung kemih atau baik di usus besar, sehingga manfaatnya adalah pada saat bangun tidur malam kita bisa mendapatkan kenikmatan untuk bisa buang air kecil dengan lancar dan bisa buang air besar dengan lancar. Ini adalah manfaat kedua, adalah riris. Kemudian yang ketiga adalah dengan meminumkan rutin Bimax sebelum tidur malam bagi yang tubuhnya sehat, kita akan terus menerus sel tubuh kita ini akan diregenerasi. Yang aktivitas yang harinya banyak melalui kelelahan fisik, pada saat malam hari tidur malam kita akan dirubah atau diregenerasi sel yang rusak, sehingga kita terhindar daripada masalah-masalah penyakit kerusakan organ atau kerusakan sel. Sehingga yang manfaat keempat adalah tubuh kita akan senantiasa berfungsi sebagaimana mestinya, tidak mudah mengalami keluhan penyakit. Lalu bagaimana dengan adanya orang yang mengalami sakit? Dipastikan orang yang sakit itu akan mengalami ketidakseimbangan. Baik itu ketidakseimbangan tidak bisa tidur malam, baik itu keseimbangan tidak bisa buang air atau tidak bisa buang air besar secara lancar, ya, baik ketidakseimbangan masalah pola makan, sehingga menjadikan tubuh kita menjadi penyakit. Maka salah satu sarana atau salah satu cara untuk mengobati dan menggunakan Bimax yaitu adalah men-setting pasien itu kembali ke keteraturan. Ya, jadi nggak bisa kita ini mau sembrono hidupnya. Yang penting saya minum Bimax, tubuh kita tetap sehat, tidak bisa juga. Jadi yang namanya kesehatan butuh yang namanya keteraturan. Ya, dikembalikan pasien ini untuk diberikan kesadaran bahwasanya ayo mulai pola makan kembali ke pola 717. Setidaknya tidak banyak makan cemilan jajanan, ya, banyak mengemil makanan buah, banyak minum air putih, sehingga buang air kecil, buang air besar, buang keringat itu bisa lancar. Ya, itu diyakinkan kepada pasien. Kemudian berikutnya adalah pastikan pasien tidak boleh begadang. Setidaknya jam 9 malam sudah bisa istirahat malam, maka ini merupakan modal untuk proses pengobatan pasien. Kemarin ada yang japri ke saya itu kan, Pak, saya sudah minum Bimax, Pro, Elvian Kolagen, kok saya cuci darahnya nggak ada perubahan ya gitu. Saya tanya bagaimana tidur malamnya ya, karena mungkin leader PTBes dia harus presentasi sampai jam 12 jam 1 malam, ya nggak bisa. Ya, yang namanya pengobatan harus didukung dengan istirahat yang berkualitas, jangan membiasakan untuk tidur larut malam kan gitu. Ya, di sini saya akan memberikan sebuah panduan bagaimana mengobati Bimax, ya, mengobati penyakit dengan menggunakan Bimax. Nah, Bimax di sini dikenal dengan menggunakan 4 metode pengobatan sesuai dengan keluhan-keluhan penyakit. Yang pertama adalah metode pengobatan dengan metode Puyer. Ya, metode Puyer ini berfungsi untuk mengobati penyakit-penyakit organ yang berhubungan dengan masalah otak, jantung, dan paru-paru. Yang api, Mbak, yang api, bukan yang tanah. Ya, sebelumnya yang pertama ya, yang pertama. Nah, lagi. Nah, ini adalah metode pengobatan api ya. Metode pengobatan api di sini adalah untuk memberikan pengobatan gangguan-gangguan masalah organ api. Contohnya adalah gangguan masalah otak, pusing, sakit kepala, ya, kemudian masalah saluran pernafasan, paru-paru, tenggorokan, flu, hidung tersumbat, gitu kan, banyak riak. Kemudian berikutnya masalah jantung tersumbat, jantung bengkak, ya, maka di sini menggunakan metode pengobatan Bimax dengan metode dipuyerkan, ya. Jadi buka Bimax-nya di mulut, kemudian diemut 2 menit, baru kemudian ditelan, minumkan air putih. Boleh untuk pengobatan organ api ini disinergikan dengan Hapspro, karena Hapspro mengandung haba sauda yang mengandung unsur api, yaitu adalah aromatik yang sangat kuat, ya. Diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Lanjut, yang berikutnya adalah metode pengobatan angin, yaitu adalah dengan adanya metode Bimax dengan menggunakan metode sirup, ya. Metode dengan menggunakan pengobatan metode sirup, yaitu adalah dengan adanya membuka kapsulnya, ditambah sedikit air, boleh tambah sedikit garam, boleh, gitu kan. Berapa banyak airnya terserah, mau 5 sendok makan, atau kalau untuk anak-anak di 1 sendok makannya juga boleh, gitu kan.
atau kalau pakai gelas mungkin cukup 1/4 gelas air itu kan, air hangat, digoyangkan sedikit, tambahkan sedikit garam boleh, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Untuk masalah gangguan-gangguan, yang pertama adalah gangguan pencernaan lambung, contohnya MA, ya. Gangguan pencernaan usus, contohnya adalah tipes. Gangguan pencernaan liver, contohnya adalah hepatitis atau sirosis, itu kan. Masalah-masalah seperti ini atau masalah tentang pankreas, yaitu adalah diabetes. Ya, meminumkan yang namanya Bimax, diseduhkan dengan air hangat, boleh dicampurkan dengan Hapsul lagi juga boleh, ya, sama-sama dibuka, dicampurkan Hapsul dan Bimax, tambahkan sedikit air hangat, tambah sedikit garam, digoyangkan atau diaduk sebentar, minumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Ini adalah untuk metode pengobatan masalah angin, di mana organ angin itu berhubungan masalah lambung, usus, liver, pankreas. Penyakitnya biasanya adalah masalah MA, tipes, kemudian cirrhosis ataupun hepatitis, dan diabetes. Ini adalah dengan metode pengobatan sirup. Yang namanya sirup itu adalah penambahan sedikit air, gitu kan. Yang ketiga adalah metode pengobatan dengan diminumkan secara kapsul, tidak dibuka kapsulnya, digeser lagi Mbak Angel. Ya, metode kapsul ini diminumkan langsung setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam, untuk masalah gangguan-gangguan organ air. Contohnya kencing tidak lancar, BAB diare, ya, jadi mencret atau mungkin sembelit, susah buang air besar, maka disarankan meminumkan Bimax, ya, itu diminumkan dengan metode kapsul, tidak perlu dibuka, langsung ditelan. Disarankan untuk masalah-masalah gangguan air, baik itu buangan kecil atau buangan besar, meminumkan Bimax ditelan secara kapsul, dilanjutkan untuk meminumkan madu yang dilarutkan air 1 gelas, atau meminumkan jus buah, ya, dikonsumsikan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Dan yang terakhir adalah metode pengobatan dengan metode infus, ya. Ini adalah untuk mengobatin organ imunitas tubuh, ya. Letaknya atau indikatornya ada pada ada pada bagian luar tubuh kita. Ini ada yang tanya, kalau prostat bagaimana? Prostat sama dengan saluran kencing, ya, jadi dia adalah organ air, diminumkan dengan metode kapsul langsung, ya, secara secara langsung, dan dilanjutkan meminumkan jus buah atau minum madu yang dilarutkan dengan air 1 gelas. Itu adalah untuk pengobatan organ air. Yang terakhir adalah masalah pengobatan metode infus. Ini adalah untuk mengobatin orang-orang yang mempunyai masalah-masalah bagian luar nih, rambut penuh ketombe, ya, kuku rusak, wajah berjerawat, banyak koreng, bisul, dan sebagainya. Ini dengan menggunakan cara metode infus, dan meminumkan infus ini hanya efektif di pagi hari perut kosong. Jadi setelah kita semalaman tidak makan, pagi hari perut kosong, disarankan meminumkan infus Bimax. Bagaimana cara bikin infus Bimax? Dibuka kapsulnya 1 atau 2 kapsul, kemudian dituangkan air minum 1 gelas, ditutup, dibiarkan semalaman, ya. Setelah nanti semalaman, air yang merendam Bimax tadi itu dikatakan sebagai air infus. Maka hanya cukup minum air ini saja tanpa meminumkan ampasnya, ya. Nah, meminumkan infus Bimax ini boleh dicampurkan madu, boleh dicampurkan LVN kolagen sebelum diminumkan, dan diminumkan saat pagi perut kosong. Ampas Bimax bisa dimanfaatkan untuk mengobati penyakit-penyakit kulit, ya. Bisa ditambahkan dengan sedikit terigu merek Cakra, karena yang punya protein tinggi adalah Cakra, ya. 1 sendok teh misalnya, campurkan jadi krim, tempelkan saja pada pada luka yang basah, atau pada bekas luka yang kelihatan masih belum sehat, belum baik. Tempelkan situ, biarkan kering, nanti akan terkelupas, sehingga terigu protein tinggi Cakra tadi akan bisa menutup protein-protein yang rusak pada kulit tubuh kita. Insya Allah adalah dengan adanya meminumkan Bimax dengan menggunakan metode puyer, ya, sirup, kemudian kapsul, dan infus tadi adalah merupakan metode untuk pengobatan organ-organ tubuh yang rusak. Tetapi rata-rata di setiap kesempatan orang bertanya, banyak pasien itu sakitnya adalah komplikasi. Maka bisa dengan adanya meminumkan metode pengobatan, ya,
semuanya dipakai. Contohnya misalnya pagi minum infus, siang mengkonsumsikan yang namanya sirup. Kemudian ketika ada kambuh sakit kepala, sesak nafas, bisa meminumkan metode puyer. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan metode kapsul boleh. Ya, karena memang rata-rata orang sakit itu adalah disebabkan karena masalah komplikasi. Lalu bagaimana peranan daripada body moon? Ya, kalau untuk kita mengkonsumsikan body moon, namanya juga body moon ya. Ini dikhususkan untuk masalah perlawanan daripada serangan-serangan penyakit disebabkan oleh patogen, baik itu jamur, virus, ataupun bakteri. Nah, kalau dalam kondisi sehat, disarankan untuk kita menyediakan air minum bekal harian kita, tambahkan dengan 5-10 tetes body moon untuk dijadikan minuman sehari-hari. Tetapi kalau pada saat kita tiba-tiba merasa ada nggak nyaman, agak sedikit riang, agak sedikit flu, segera diteteskan langsung di mulut tanpa menggunakan air, body moon 5-7 tetes berdasarkan berat badan. Biarkan dulu tunggu 5 menit baru minumkan air putih, maka dia akan segera mengaktifkan imunitas tubuh kita dengan cepat. Ya, insya Allah ini pemaparan yang sangat sederhana ya supaya lebih banyak aktivitas bertanya. Saya kembalikan kepada Mbak Angel ya. Mungkin dari kawan-kawan mitra PTBS ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi IMAX dan Body Moon. Silakan Mbak Angel. Baik, terima kasih Ustaz atas saran. Suaranya jelas tadi ya? Mungkin sudah banyak. Jelas Pak? Oh iya. Mungkin sudah banyak yang bertanya ya tadi tentang Body Moon juga Bimax. Nah, sekarang akan kita buka nih pertanyaannya. Okay. Nah, Bapak, untuk yang gula darahnya tinggi, Bapak, Ya. itu seperti apa anjurannya? Ya. Jadi tadi sudah saya sampaikan gula darah tinggi disebabkan karena yang pertama aktivitas makan di luar jam makan. Jadi untuk penderita gula darah tinggi sudah tidak lagi mengkonsumsikan makan yang keluar dari jam makan. Jadi makan di waktunya adalah kurang lebih tadi sampaikan jam 7, 1, 7. Sarapan pagi di atas jam 7, jam 9 misalnya 10 berpotensi menaikkan gula. Makan siang jam 3 sore berpotensi menaikkan gula. Apalagi makan malam di atas jam 7 malam, ini sangat berpotensi menaikkan gula. Maka wajib untuk mulai tertib mengkonsumsikan makan besar itu adalah di waktu 7-1-7. Kemudian setiap kali sebelum makan pagi, siang, dan malam, karena organ yang rusak adalah pankreas dan liver, maka termasuk golongan organ angin, meminumkan Bimax dan Hapspro, dibuka semua kapsulnya, seduhkan sedikit air hangat, seperempat gelas atau 5 sendok makan air, tambahkan sejimpit garam, ya, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Kemudian pasien gula darah atau diabetes ini sangat baik disarankan untuk di sela-sela aktivitas hariannya meminumkan kopi hitam pahit tanpa gula. Ya, kopi hitam pahit tanpa gula ini akan bisa menurunkan kadar gula yang masuk dalam darah kita, dikeluarkan melalui kelenjar peti alin kita sehingga dia bisa berkurang gula darahnya secara alami. Membiasakan minum kopi ini kurang lebih sehari 1 atau 2 kali ya. Mau ditambahkan Bimax boleh, nggak ditambahkan Bimax boleh. Meminumkan kopi hitam pahit di sini, insya Allah akan bisa menurunkan gula darah. Dan yang pastinya untuk orang sakit diabetes harus banyak minum air putih. Sementara untuk yang sudah menggunakan insulin, bisa menghentikan insulinnya, bisa digantikan dengan banyak ngemil bengkoang. Karena kalau insulin itu adalah untuk memproses gula dalam darah, inulin di dalam bengkoang itu akan bisa mempercepat proses pencernaan makanan ya sehingga tidak bisa menangkap gula-gula yang ada di dalam makanan segera diproses dan segera dibuang dalam tubuh kita. Jadi bisa menggantikan banyak mengemil bengkoang ya. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu 2 air putih hangat. Insya Allah nih dalam 3-4 minggu tubuh sudah mulai regenerasi sel. Silahkan dicek untuk setelah meminumkan 3-4 minggu dan pastikan banyak minum air putih dan tetap tertib waktu makan. Begitu Mbak Angel. Bapak, tadi seputar dengan gula darah, kemudian sekarang ada pertanyaan nih Pak.
Kita pilih dulu. Boleh nih Bapak Ibu yang mau bertanya seputar dengan kesehatan juga, kita pertanyaan yang tadi masih banyak pengen konsultasi nih. Nah, kita juga bisa untuk buka pertanyaan di sesi yang ini. Itu ada yang tanya empedu kayaknya Mbak tadi Mbak. Gimana Pak? Ada yang tanya empedu kayaknya tadi. Oh iya, untuk empedu Pak, bagaimana untuk yang sekalian ini Pak, yang batu ginjal nih Pak? Batu ginjal. Iya. Ya, batu ginjal dahulu, nanti saya lanjutkan dengan batu empedu ya. Atau empedu yang penuh dengan lumpur. Batu ginjal hubungannya dengan masalah organ air ya. Maka disarankan untuk meminumkan Bimax di pagi hari perut kosong, langsung ditelan, tidak harus dibuka kapsulnya. Kemudian dilanjutkan meminumkan LVN kolagen, baru kemudian sarapan pagi. Nah, untuk mecah batu ginjalnya disarankan adalah dengan meminumkan Ecoviko, minyak zaitun, ya, boleh Ecoviko atau minyak zaitun setiap kali setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Ini adalah untuk memecah batu ginjal ataupun batu empedu itu diminumkan setiap kali setelah makan pagi siang malam 1 atau 2 kapsul ya diminumkan Ecoviko. Nah untuk memperlancar kencing untuk orang yang punya batu ginjal disarankan waktu duha dan asar meminumkan kopi hitam pahit tanpa gula ditambah Bimax 1 kapsul, lanjutkan banyak minum air putih dan malam hari sebelum malam meminumkan kembali Bimax 2 kapsul dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Pastikan selain banyak minum air putih juga banyak mengkonsumsikan buah yang banyak air. Contohnya melon, semangka, kemudian anggur, apel, ya, nanas, jeruk, pepaya. Ini baik untuk diminumkan atau dikonsumsikan orang mempunyai masalah-masalah gangguan air atau ginjal. Yang berikutnya adalah masalah batu empedu atau empedu yang penuh dengan lumpur. Saya sekilas tadi ada pertanyaan masalah batu empedu atau empedu yang banyak lumpur. Kalau empedu ini berbeda dengan ginjal. Kalau ginjal itu organ air, kalau empedu adalah organ angin karena letak dia adalah nempel pada liver kita. Maka dengan adanya organ angin di sini disarankan adalah mengkonsumsikan Bimax yang diseduhkan sedikit air putih hangat. Ya, boleh disirkan dengan Habspro, Bimax Habspro 1 kapsul 1 kapsul, dibuka semua kapsulnya, seduhkan sedikit air hangat, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Ya, kemudian setiap kali setelah makan pagi siang malam kembali lagi meminumkan Ecoviko. Sudah saya sampaikan tadi ya, untuk memecah batu ginjal dan batu empedu, ya pastikan meminumkan Ecoviko setiap kali setelah makan pagi, setelah makan siang, setelah makan malam. Kemudian ada makanan khusus ya untuk pasien yang mempunyai masalah empedu, yaitu adalah mengkonsumsikan buah apel, dikonsumsikan dengan kulitnya. Karena kulit apel itu mengandung zat pektin ya, dan disarankan untuk buah apelnya pakai apel yang lokal saja, apel hijau lokal Malang gitu ya, potong kecil-kecil ya dimakan atau kalau enggak di blender boleh tanpa disaring, dikonsumsikan dengan kulitnya, bagi bagian tengah dan bijinya dibuang. Jadi konsumsi makan apel dengan kulitnya, setidaknya untuk orang punya gangguan empedu, mengkonsumsikan buah apel lokal Malang ya, setidaknya adalah 5 buah sehari untuk mendapatkan manfaat kandungan pektin pada kulit apelnya. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax lagi 2 kapsul untuk mendapatkan tidur malam berkualitas, dilanjutkan meminumkan madu diseduh dengan air putih hangat. Begitu Mbak Angel untuk masalah batu ginjal dan batu empedu. Baik, Bapak. Ini ada pertanyaan masuk. Assalamualaikum Pak Ustadz, untuk perokok, sebentar ini. Untuk perokok, mana yang bisa mengobati tumor? Nah, kata dokter, beliau ini harus operasi, tapi saya takut, katanya. Apa bisa diantisipasi, Pak? Tumor apa ini, Mbak? Tumor paru? Oh ya, Atau boleh ini Bapak yang bertanya seputar dengan perokok. Boleh dijelaskan ya tumor apa ini? Ya, kalau untuk memang karena sebab dari merokok, ya, maka ya disarankan untuk berhenti merokok ya. Kemudian karena sudah gangguannya masalah tumor ataupun kanker, ini disebabkan pasti karena virus CA ya, atau virus kanker. Nah ini sudah menggunakan yang namanya Bodimun.
Ya, minumkan Bodimun setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Ya, diteteskan langsung di mulut 5 sampai 7 tetes. Kalau orangnya kurus 5 tetes, kalau di atas 50 kg 7 tetes. Langsung diteteskan Bodimunnya di mulut. Beri jarak 5 menit, baru kemudian minumkan air putih. Ya, baru langsung melakukan aktivitas makan pagi, makan siang, makan malam. Nah, ini khusus amalan untuk orang yang menderita kanker. Pagi hari ini disarankan untuk tidak mengkonsumsikan masakan, melainkan hanya mengkonsumsikan buah atau minum jus buah dicampurkan dengan Elvian kolagen. Jadi memang full enzim di pagi hari ya. Kurma, pepaya, buah apa saja diblenderkan boleh, dimakan langsung boleh untuk menggantikan sarapan pagi ya. Nah, untuk yang bisanya di blender boleh dicampurkan dengan Elvian kolagen. Ini sangat bagus untuk meningkatkan antioksidan ya sebagai perlawanan untuk penyakit-penyakit masalah kanker. Kemudian waktu duha dan asar, ya waktu duha dan asar disarankan untuk meminumkan kopi hitam pahit tanpa gula ditambah dengan Bimex 1 kapsul. Ini untuk bisa mengurangkan rasa nyeri pada penderita kanker. Karena untuk meminumkan kopi hitam tanpa gula ini bermanfaat untuk sebagai anti peradangan, ya. Yang berikutnya adalah sebelum makan siang dan sebelum makan malam kembali lagi meminumkan Bodimun, diteteskan langsung di mulut, ditunggu 5 menit, baru kemudian minum air putih dan baru dilanjutkan makan. Nah, untuk makan siang dan makan malam disarankan untuk tidak mengkonsumsikan ikan asin, petis, kemudian ikan lele, ya, atau ikan yang diawetkan. Ya, ini adalah terasi, termasuk terasi. Ini akan bisa membuat imbalancing hormonal, ya. Jadi disarankan untuk mengkonsumsikan protein selain tadi terasi, ikan asin, petis, dan ikan lele. Ya, banyak-banyak minum air putih malam hari sebelum tidur malam karena masalahnya adalah gangguan pernafasan. Meminumkan Evitgo sebelum tidur malam. Insya Allah begitu, Mbak Angel. Baik, Pak. Nah, sekarang ada pertanyaan. Kita lihat ini. Nah, Bapak, untuk yang kencingnya ini berbusa katanya, Pak. Itu Ya. bisa dijelaskan kenapa, Pak? Dan Ya, juga kencing berbusa. Ini disebabkan karena ginjal bocor ya, protein yang seharusnya diolah oleh liver bocor ke ginjal, sehingga menjadikan pembuangan protein di ginjal ini menjadikan efek berbusanya kencing kita. Ya, maka biasanya juga menjadikan tanda orang itu mengalami asam urat. Ya, karena masalahnya adalah di saluran kencing, ya, merupakan organ air, maka disarankan untuk meminumkan daripada Bimex ini setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Untuk peminuman pagi, Bimex sebelum makan 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan Elvian kolagen. Sebelum makan siang, minumkan Bimex kapsul, lanjutkan dengan minum madu dilarutkan air 1 gelas. Ya, yang malam hari juga sama, meminumkan Bimex 2 kapsul, lanjutkan minum dengan air madu atau madu disediakan air gelas atau dengan jus buah boleh. Ya. Kemudian setiap kali setelah makan pagi, siang, malam untuk membersihkan protein ataupun lemak di dalam ginjal, meminumkan Ecovico. Ya, Ecovico. Dan sepanjang hari penderita ginjal harus banyak minum air putih, diselingi dengan meminumkan air kelapa boleh, diselingi dengan meminumkan kopi hitam pahit boleh. Ini adalah merupakan untuk mencuci ginjal kita supaya cepat bersih. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimex 2 kapsul, ya, lanjutkan dengan meminumkan madu diseduh air putih hangat. Insya Allah untuk masalah kencing berbusa, kalau kita tertib banyak minum air putih, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, siang, malam, dalam 7 hari sudah terlihat kualitas kencingnya sudah mulai membaik. Insya Allah gitu, Mbak Angel. baik, Pak. Nah, ini anaknya tuh usia 8 tahun, Bapak, terkena radang di tenggorokan. Nah, apakah bisa menggunakan herbal, Pak? Ya, ini kalau sudah ada peradangan disarankan langsung dikonsumsikan Bodimun saja, ya, karena anaknya masih 8 tahun.
maka bisa dikonsumsikan Bodymoon 5 tetes, langsung diteteskan di mulutnya ya. Kasih jeda 5 menit, baru minumkan air putih hangat atau air putih ditambah dengan madu atau meminumkan jus buah. Diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Kemudian banyak minum air putih. Ya, kemudian dalam Tibu Nabawi ada perawatan masalah demam. Ya, baik itu anak-anak ataupun dewasa. Apabila demamnya di siang hari, disarankan untuk terapi mandi menggunakan air hangat ditambah garam 1 pinggan. Siram dari kaki, kemudian bertahap disiram sampai di atas, diguyur kepala ya. Kaki, perut, pundak, sampai guyur kepala. Itu untuk terapi demam di siang hari. Apabila demam tingginya di malam hari, disarankan dengan mandi air dingin. Apakah nanti menggigil kedinginan? Iya, memang akan menggigil kedinginan. Disiram dari kaki, perlahan-lahan naik ke atas sampai ke kepala. Menggigil kedinginannya adalah untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Ya, setelah menggigil kedinginan cukup berpakaian, selimutan begitu, maka orang yang demam di malam hari setelah mandi akan nyenyak tidur malamnya setelah mandi malam. Ya, jadi setelah meminumkan tadi dengan menggunakan Bodymoon setiap kali sebelum makan, lanjutkan dan meminumkan madu atau jus buah, kemudian baru makan pagi, makan siang, makan malam, ditambahkan dengan terapi mandi. Kalau panasnya siang hari dengan air hangat tambah garam 1 pinggan, kalau malam hari cukup memandikan dengan air dingin biasa, ya. Kemudian untuk bisa mendapatkan tidur malam, malam harinya bisa meminumkan Evitgo, karena meminumkan susu hangat ini akan bisa mendapatkan tidur malam yang berkualitas. Begitu Mbak Angel. Ini ada pertanyaan lagi, Pak. Assalamualaikum, Pak. Bagaimana metode pengobatan untuk radang sendi bagian lutut? Oh ya. Jadi radang sendi ini perlu untuk dikoreksi ya. Pasien-pasien yang membiasakan ngemil gorengan, makan gorengan di pagi hari, ini akan berefek meningkatkan asam lambung yang tinggi di pagi hari. Dia akan bisa membakar daripada minyak-minyak sendi. Jadi kalau ada orang usianya 35-40 tahun sudah mulai sendinya kesakitan, ini ada kemungkinan kebiasaan ngemil gorengan di pagi hari. Maka saya sarankan jadikan gorengan itu bukan sebagai cemilan, jadikan gorengan sebagai lauk makan saja. Jadi ada tempe goreng, bakwan goreng, jadikan lauk makan. Jangan kita ngemil gorengan di perut kosong ya, sambil minum kopi, sambil minum teh ya. Makanya gorengan ini bikin lambung panas, asam lambung kita menjadi naik. Nah ini akan merusak daripada persendian-persendian, terutama pada kaki yang menopang berat badan tubuh kita. Lalu bagaimana untuk penanganannya? Ya, mulai untuk tidak ngemil gorengan di pagi hari. Tapi kalau untuk lauk makan boleh ada nasi, ada sayur, ada gorengan buat lauk boleh nggak masalah ya. Ini tidak sampai mempengaruhi kerusakan asam lambung kita. Nah, pagi hari sebelum tidur malam untuk masalah persendian atau rematik, minumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan LVN kolagen. Ya, ini adalah merupakan paduan untuk bisa menambahkan jaringan tulang lunak pada bagian lutut, persendian-persendian kaki dan tangan ya. Pagi hari minum Bimax 2 kapsul, lanjutkan minum LVN kolagen, kemudian sarapan pagi awali dengan mengkonsumsikan buah atau minum jus buah. Kemudian duha dan asar disarankan untuk meminumkan kopi hitam ditambah dengan Bimax 1 kapsul tambah sedikit garam untuk mengurangkan nyeri radang pada sendi kita ya. Lanjutkan banyak minum air putih ya, selingi dengan mengkonsumsikan buah yang banyak air. Lalu ada asupan makanan yang sangat baik untuk masalah perbaikan sendi, yaitu adalah ceker ayam direbus atau dimasak sop ya. Ada yang bertanya, saya nggak suka ceker, bagaimana? Cukup saja cekernya dicincang, dimasak sop begitu ya. Maka hanya cukup mengkonsumsikan kuahnya sudah mendapatkan manfaat kolagen pada ceker ayam. Ya, sangat-sangat banyak testimoni yang saya berikan resepnya untuk masalah sendi yang sakitan ini. Apalagi kalau dengan ceker sangat suka ya, boleh dimakan cekernya. Gak usah takut ada kolesterol tinggi karena ceker ini bukan banyak kolesterol tapi banyak kolagen. Jadi baik untuk masalah persendian ya. Tetapi jangan digoreng, usahakan masaknya adalah dengan direbus atau dimasak sop.
Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu seduhan putih hangat untuk mendapatkan tidur malam kualitas. Insya Allah begitu, Mbak Angel. Ini Pak Ustadz. Masih ada pertanyaan? Iya, ini ada pertanyaan tentang komplikasi lambung nih Pak Ustadz. Iya. Keluhannya apa? Masalah lambung itu ya? Iya, obat komplikasi lambung, obat apa aja yang bisa dikonsumsi, Ustadz? Tadi sudah dibahas di penyampaian materi awal tadi ya, lambung, liver, pankreas, empedu. Ini adalah masalah saluran pencernaan, maka disarankan meminumkan Bimax metode sirup. Boleh disuntikan dengan Habspro, Bimax 1 kapsul, Habspro 1 kapsul, dibuka semuanya kapsulnya, tambahkan air seperempat gelas, ya, air hangat, tambahkan sejimpit garam, diaduk atau digoyangkan gitu gelasnya, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, dan sebelum makan malam. Dan pastikan pasien yang mempunyai masalah lambung harus tertib disiplin waktu makan. Pola makan 7-1-7. Fokus pada makan besar, ya. Kemudian di antara makan pagi, siang, makanan malam, ya, itu banyak minum air putih, tidak ngemil jajanan, melainkan boleh ngemil buah. Nah, kebiasaan buruk kadang-kadang orang sakit lambung itu adalah keseringan ngemil, sehingga pada waktu jam makannya datang malah nggak makan. Saya sudah nggak makan lagi ya, karena sudah kenyang ngemil jajanan tahu, jajanan roti, jajanan yang dia makannya di sela-sela waktu. Ini menjadikan efek asam lambung begah begitu ya. Jadi tidak lagi mengkonsumsikan jajanan, cemilan jajanan, melainkan hanya fokus makan besar saja. Pagi, siang, malam, pola makan 7-1-7, banyak minum air putih, cemilannya diganti cemilan buah, sebelum makan pagi, siang, malam meminumkan Bimax dan Habspro, diseduh sedikit air putih hangat, tambahkan sedikit garam, ya. Kemudian malam sebelum tidur malam meminumkan Evitgo untuk menyeimbangkan kadar asam lambung pada saat kita sedang tidur malam. Itu Mbak Angel untuk masalah radang lambung. Masih ada lagi pertanyaan, Mbak? Baik, ini ada pertanyaan. Jadi kalau pasiennya ini diabetes, Pak. Yang dengan diabetes. Untuk apa yang bisa diberikan cara pakainya? Pertanyaannya putus-putus, Mbak. Mbak Angelnya putus-putus. Iya, saya ulangi ya Pak. Diabetes. Jadi ada pasien penderita diabetes dan juga menderita miom nih. Kemudian Oh, menanyakan untuk produk apa yang bisa diberikan dan bagaimana cara terapinya Pak. ya. Nah, apalagi ini penyakit miom, kista untuk masalah perempuan ya. Ini biasanya disebabkan karena sering-seringnya meninggalkan sarapan pagi. Orang sakit miom dan kista adalah karena efek asam lambung yang sangat tinggi. Sementara kalau diabetesnya adalah karena kemungkinan masih terbiasa makan di atas jam 8 malam, sehingga menjadikan faktor diabetes atau kurang minum air putihnya. Ini ada dua organ yang diobatin, yaitu adalah organ tanah yang terdapat pada miom kandungan tadi ya, mioma endometrio, kemudian masalah diabetes. Maka disarankan untuk meminumkannya adalah dengan menggunakan metode yang pagi hari perut kosong, meminumkan infus Bimax 2 kapsul, ya, pada saat setelah dipisahkan ampasnya, sebelum diminumkan infusnya ditambahkan LVN kolagen, diminumkan pada saat pagi hari perut kosong. Kemudian dilanjutkan sarapan pagi, setiap kali setelah makan pagi, siang, malam, dan pastikan waktu makannya tepat pada waktunya, pola 7-1-7 ya. Setiap kali setelah makan pagi, siang, malam, meminumkan Ecovico untuk mengecilkan ukuran miomnya. Kemudian duha dan asar, kurang lebih jam 9 pagi dan jam 3 sore, itu bisa meminumkan Bimax dan Habspro yang dibuka masing-masing, semua kapsulnya, satu kapsul,
seduh sedikit air hangat, diminumkan waktu duha dan asar. Jadi meminumkan puyer Bimax dan Habs Pro waktu duha dan asar. Banyak minum air putih dan ngemil buah. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh dengan air putih hangat. Insya Allah kalau pasien bisa menjaga pola makan tertib 717, maka miyom akan semakin mengecil dan masalah kandungan akan sehat seterusnya. Jadi menjadikan pelajaran bagi mitra-mitra PTBS yang lainnya, jangan bermain-main masalah waktu makan. Ya, beresiko akan adanya kerusakan asam lambung atau beresiko terjadinya penumpukan racun dalam tubuh kita, baik itu gula darah, kolesterol, asam urat, apabila kita masih membiasakan makan tidak tepat pada waktunya. Begitu Mbak Angel, insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Ini ada masuk pertanyaan. Nah, ini ada yang bengkak jantung nih, Ustadz. Kemudian sering sekali cepat berkeringat. Ya. Ini apakah bisa diobati menggunakan Bimax dan juga Bodymoon? Ya, jadi tadi sebelum pertanyaan sudah kita bahas tentang masalah pengobatan organ jantung ya, termasuk bengkak jantung. Dia mengalami kelemahan organ api, jadi kerja jantungnya sudah mulai terlalu berat, maka bisa diminumkan Bimax-nya metode puyer. Ya, dibuka kapsulnya di mulut, kemudian diemut saja 2 menit gitu ya. 2 menit didiamkan di mulut, kemudian baru minumkan air putih, boleh disinergikan dengan Habs Pro. Jadi minum air putih bersama dengan Habs Pro. Tapi harusnya jangan ikut diemut ya, yang diemut cukup Bimax saja. Jadi setelah umur 2 menit baru minumkan Habs Pro dengan air putih, diminumkan setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Kemudian setiap kali setelah makan pagi, siang, malam, kan Ecovico 1 atau 2 butir tergantung dengan berat badan. Kemudian sering minum air putih dan diselingi dengan buah, terutama buah yang bagus untuk jantung adalah buah anggur, dikonsumsikan dengan kulitnya, dikonsumsikan dengan bijinya. Biji anggur dikunyah, ditelan ya, untuk sebagai cemilan, entah itu 5 butir, 9 butir setiap hari, mengkonsumsikan anggur, dikonsumsikan dengan kulit dan bijinya dikunyah terlebih dahulu sebelum ditelan. Ini sangat baik untuk pengobatan masalah jantung, tetapi boleh juga untuk menambahkan dengan buah yang lainnya yang disukai, boleh ya. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan lagi Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh dengan air putih hangat. Saya ulangi kembali ya, meminumkan Bimax metodenya puyer karena masalahnya organ jantung. Dibuka kapsulnya di mulut, ditahan 2 menit, baru kemudian minumkan air putih. Ya, boleh disesuaikan dengan Habs Pro. Ya, setelah itu baru melakukan aktivitas makan. Jadi meminumkan herbalnya setiap kali sebelum makan pagi, sebelum makan siang, sebelum makan malam. Setiap setelah selesai makan pagi, siang, malam meminumkan Ecovico 2 butir, banyak mengkonsumsikan buah anggur untuk sebagai cemilan, dikonsumsi dengan kulit dan bijinya. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul, dilanjutkan dengan meminumkan madu diseduh dengan air putih hangat. Begitu Mbak Angel. Mungkin 1 kali pertanyaan lagi ya. Baik. Ini untuk pertanyaan terakhir ya Pak Ustadz ya? Ya. Baik. Nah Ustadz, ini untuk masalah stroke nih yang terakhir Ustadz. Ya. Masalah stroke yang ringan, apakah masih bisa diatasi Ustadz? Ya, alhamdulillah untuk masalah stroke yang sudah menderita 7 tahun pun bisa kembali nyetir mobil lagi sekarang, alhamdulillah ya. Apalagi kalau yang masih ringan, semoga bisa segera Allah sembuhkan. Ya, ini ada metode peminuman Bimax khusus untuk orang yang punya penyakit stroke dan darah tinggi ya. Nanti silakan disimak. Yang pertama kali ya, ini bisa dikonsumsikan Bimax metodenya diinfus. Untuk orang punya stroke ya, diinfus ya, ini masalah pecah pembuluh darah, maka diminumkan infus Bimax 2 kapsul di pagi hari perut kosong. Sebelum diminumkan ditambahkan dengan LVN kolagen. Ya, kemudian sarapan pagi, perbanyak makan buah sebelum makan.
Setiap kali setelah makan pagi, siang, malam meminumkan Ecoviko baik 1 atau 2 butir untuk bisa mengencerkan darah. Nah, sepanjang siang nih kurang lebih di sekitar jam 11 sampai dengan jam 2 siang ya, pasien stroke ini disarankan untuk meminumkan yang namanya Bimax potensial. Ya, nanti bisa dilihat di YouTube atau bisa saya kasihkan gambar pembuatannya. Sediakan botol isi 500 mili ya, diisi airnya separuh dahulu tuh. Jadi kurang lebih airnya diisi separuh dahulu. Tambahkan Bimax 2 kapsul, tambahkan jeruk nipis 1 buah, diperes air jeruknya atau lemon dipotong-potong dengan kulitnya, boleh. Tambahkan madu 1 sendok teh saja cukup. Lalu botol ditutup rapat, dikocok kencang kurang lebih 300 kali untuk bisa mendapatkan yang namanya Bimax potensial. Partikel Bimax-nya nanti akan menjadikan nanopartikel yang akan bisa membersihkan pembuluh darah paling kecil yang bisa menyebabkan kelumpuhan pada pasien stroke ya. Setelah dikocok 300 kali, maka dibuka tutup botolnya, penuhin ya 500 larutan daripada Bimax potensial, diminumkan sepanjang siang, kurang lebih dari jam 10 atau jam 11 siang minum sampai dengan jam 2 siang diminumkan sedikit-sedikit gitu. Sambil meminumkan Bimax potensial, tetap dilanjutkan banyak minum air putih, banyak ngemil buah yang banyak airnya seperti melon, semangka, belimbing, nanas, jeruk, pepaya, ya boleh. Ya. Nah kemudian untuk penderita sakit stroke disarankan untuk sering mengkonsumsikan sayur terong ungu, tidak dikupas kulitnya pada saat dimasak. Ini akan bisa membantu melebarkan pembuluh darah sehingga yang menyempit, tersumbat bisa melebar pembuluh darahnya sehingga mudah mengalami kesembuhan untuk penyakit stroke. Malam hari sebelum tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul atau boleh tambahkan dengan meminumkan Hapspro di sore hari ya untuk bisa mendapatkan tambahan nutrisi darahnya. Ya, insya Allah peminuman stroke di sini kalau yang parah-parah biasanya di minggu ketiga, minggu keempat, kan sudah ada testimoni banyak yang sudah bisa berlari lagi, ada yang bisa nyetir mobil lagi. Insya Allah ya untuk masalah penyakit stroke dengan menggunakan infus Bimax ditambah Elven Collagen di pagi hari, siang hari meminumkan Bimax potensial, setiap kali setelah makan pagi siang malam minumkan Ecoviko, sorenya minum Hapspro dan mau tidur malam meminumkan Bimax 2 kapsul. Insya Allah semoga mitra PTBS yang lainnya tetap sehat dan bisa memberikan yang namanya resep kesehatan pada pasien-pasien yang sakit atau pada keluarga yang sedang sakit dengan menggunakan wasilah produk PTBS. Begitu Mbak Angel. Mbak Angel. Baik, terima kasih Ustadz. Nah, ini tadi sudah pertanyaan terakhir ya Ustadz ya. Tidak Mohon terasa maaf. nih, jam sudah kita lewati. Ya. Terima kasih Pak Ustadz atas ilmunya nih seperti biasa. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bapak Ibu semuanya, tadi sudah kita saksikan nih untuk Body Moon dan juga Bimax. Tadi juga sudah dijelaskan seputar dengan madu Rilby dan Rilby Plus. Nah, buat Bapak Ibu jangan lupa nih di order untuk produk-produk yang seputar dengan kesehatan dan suplemennya. Karena itu bisa juga untuk Bapak Ibu di rumah dan juga buat anak-anak nih. Anak-anak tadi bisa pakai Rilby yang kids. Jadi sayangi orang terdekat Bapak Ibu semuanya. Boleh diorder nanti di mitra-mitra terdekat ataupun di kantor pusat menggunakan sistem. Nah, buat Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan Product Knowledge rutinan nih yang diadakan oleh Best Corporation setiap hari dari jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Tentunya bersama saya Angelia. Dan juga terima kasih sudah menyaksikan yang sudah streaming di YouTube nih. Terima kasih Bapak-Bapak Ibu-Ibu yang sudah streaming di YouTube. Mohon maaf bila ada pertanyaan yang masih belum terjawab. Seperti biasa juga nanti akan diadakan lagi seminar pada malam hari. Jadi buat Bapak Ibu jangan lupa saksikan seminar bisnis syariah nanti jam 17.30 atau jam 19.30. Nanti di sana akan ditemani oleh para mentor-mentor hebat dan peraih-peraih yang telah sukses di bisnis ini. Nah, Bapak Ibu semuanya,
Besok kita akan ketemu lagi di jam yang sama, di jam 9.45. Nah, jadi buat Bapak Ibu besok hadir lagi nih di Zoom-nya Product Knowledge, masih dengan link yang sama. Nanti akan kita saksikan produk-produk apa saja nih. Besok kalau tidak salah akan ada pods. Nah, pods-nya itu varian baru nih Bapak Ibu. Kemudian akan ada launching produk pods baru yang kemarin itu sudah di apa diganti dengan pods yang baru, tentunya dengan model yang terbaru. Terima kasih juga untuk Bapak Ibu yang telah menyaksikan sampai dengan jam 3 ini. Untuk hari ini sudah selesai. Saya Angelia pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Jangan lupa nih Bapak Ibu untuk di-follow akun Instagramnya Official Best Corporation di Official Best Corporation. Dan untuk Bapak Ibu yang telat nih untuk nonton, kemudian nggak nonton kemarin, boleh nih di YouTube-nya Best Corporation. Bapak Ibu jangan lupa di-subscribe dulu, kemudian diaktifkan loncengnya agar nggak ketinggalan video-video baru. Terima kasih Bapak Ibu, salam. Semoga kita bisa diberikan kesehatan terus agar kita berkumpul lagi besok di jam 9 pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.